Bab 51. Kenapa kalian berdiri di sini seperti orang bodoh? Cepat tangkap dia. Bajingan itu mencuri cincin penyimpananku. Dulce mendesis marah pada penjaganya. Wajahnya merah karena marah. Mereka berdua merasa bersalah setelah Dulce memarahi mereka. Bukankah kamu baru saja mengatakan untuk membunuh anak-anak ini dulu? Mereka ingin meneriakkan ini tapi tidak berani setelah melihat kekerasan Dulce. Mereka segera mengejar S. Dulce yang marah melupakan semua penonton dan mengikuti kedua pengawalnya masuk. Dia adalah seorang putri kerajaan dan belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sepanjang hidupnya. Dia selalu bertingkah seperti makhluk dunia lain yang menyendiri, dan di sini semua orang memandangnya dengan hormat dan pemujaan di tanah tandus ini. Bahkan di rumahnya pun tidak ada seorang pun yang berani berbicara keras di hadapannya. Namun kini seorang pencuri kecil berani mengganggunya bahkan berani melawannya, apalagi ia mencuri cincin penjaganya tepat di bawah hidungnya. Andai saja S tidak bisa membuka atau mengambil barang yang ada di dalam ring penyimpanan tanpa membunuhnya atau dia sendiri yang mengeluarkan key mark dari ring atas kemauannya sendiri, Dulce pasti sudah gila karena marah. Karena banyak sekali hal penting dan berharga di dalam cincin itu dan bahkan hal yang membuatnya datang ke sini ada di dalamnya. Itu sebabnya dia masuk sendiri, untuk mengambil cincin penyimpanannya sesegera mungkin. Sekarang dia tidak ingin menginterogasinya lagi, yang dia inginkan hanyalah membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan, dan menghapus rasa malunya serta memadamkan semua kebencian yang membara di hatinya. Tanda hubung 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 tanda hubung. S saat ini berada di kamar di lantai 1. Dia sedang melihat cincin penyimpanan coklat di tangannya. Matanya bersinar terang. Itu adalah tujuannya sejak awal. Jika dia gagal membunuh Dulce dalam 5 menit maka dia hanya akan mengambil cincin penyimpanannya dan melarikan diri. Dia begitu terganggu olehnya sehingga Dulce bahkan tidak menyadari cincinnya telah diambil darinya saat dia memikirkan kehebatannya. Setelah membuka gerbang surgawi ke-9, benang jiwanya juga menjadi lebih licik dan kuat. Bahkan ia terkesima dan takjub dengan keterampilan yang ia ciptakan sendiri. Saya tidak punya waktu, dia akan segera menyadari cincin penyimpanannya yang hilang. Saya harus segera menemukan platformasi dan menyingkirkan penghalang ini. Dia bergumam pelan. S hendak menemukan platformasi di dalam cincin penyimpanan ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu yang hampir dia lupakan di saat-saat terdesak. Aku tidak bisa membukanya tanpa membunuhnya, sialan. Dia mengutuk dalam hatinya ketika dia akhirnya mengingat kata-kata sistem tentang harta karun ruang penyimpanan. Sebelum dia bisa mengutuk nasib buruknya lebih jauh, dia mendengar suara dingin di benaknya. Sama dengan. Pilih saku berfungsi. Pencurian tuan rumah. 1. Harta karun penyimpanan tingkat tinggi dan kelas rendah, rune tingkat fana keempat. 21. Harta karun penyimpanan tingkat menengah, kelas rendah, rune tingkat fana ketiga. 41. Harta karun penyimpanan kelas rendah, rune tingkat fana kedua. 5. Harta karun penyimpanan kelas terendah, rune tingkat fana pertama. 1. Kelas 1, mawar darah 1000 tahun, di atas bintang 9 atau peringkat emas. 40.009, pil kelas terendah, pil peringkat putih. 10.092, pil kelas rendah, pil peringkat hijau. 5.932, pil tingkat menengah, tingkat rendah, pil tingkat biru. 1021, pil tingkat tinggi, pil kelas rendah, pil tingkat biru. 8, pil tingkat rendah, pil tingkat menengah, pil tingkat ungu. 7.653, senjata tingkat menengah, kelas rendah 3 bintang. 34, senjata tingkat tinggi, kelas rendah 4 bintang. Teknik dan keterampilan tingkat terendah tingkat fana, 21 teknik, 184 keterampilan. Teknik dan keterampilan tingkat rendah tingkat kepedulian, 9 teknik, 48 keterampilan. Teknik dan keterampilan tingkat menengah rendah tingkat master, 1 teknik. Koin ruby, 140,4 juta. Batu ki kelas sampah tingkat rendah, 12 juta. Batu ki kelas terendah tingkat menengah, 998.000.
Batu Ki kelas rendah tingkat tinggi, 50,22. Formasi pelat tingkat terendah rune peringkat fana pertama, 1. Kontrak budak, 172. Ramuan obat dan biji logam, 20.093 ramuan, 1.546 biji logam. Hadiah, 10.890 poin pencuri. Poin pencuri, 10.960. Sama dengan. S saat ini sedang menatap panel sistem dengan bingung. Saat dia membaca, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak dapat mempercayai matanya dan mengira sistemnya rusak dan menampilkan angka dan kata yang salah. Namun, seberapa sering dia memeriksa dengan metode berbeda, angkanya tetap sama. Aku benar-benar kaya, dia hampir berteriak keras-keras. Pelacur itu terlalu kaya, kata S dengan linglung. Akhirnya dia mengerti betapa kayanya seorang putri kerajaan. Tapi sekarang semuanya milikku. Kamu akan sangat marah jika aku lari dari sini. Tapi sayang sekali aku tidak bisa melihat wajah jelekmu saat itu. S tertawa jahat membayangkan wajah Dulce yang marah. Semua cincin penyimpanan di cincin des itu sudah cukup membuatnya tersenyum lebar. Karena dengan cincin penyimpanan sebanyak ini, dia dapat meningkatkan ruang penyimpanan pencurinya. Sekarang dia bahkan bisa mengubah semua pil itu menjadi EXP, dan dengan semua pil itu jika dia mau, dia bisa membangun fondasinya sekarang. Namun, ketika dia mengingat risiko yang ada, dia menyerah pada gagasan itu. Suara dingin dari sistem membangunkannya dari mimpinya. Dia melihat pada panel utama berwarna hitam transparan terdapat banyak segi 5 berwarna abu-abu. Setiap segi 5 diukir dengan simbol rune perak yang berbeda. Tidak semuanya berwarna abu-abu, namun 5 di antaranya bersinar dengan cahaya keemasan di sekelilingnya dan simbol di atasnya berkilauan dengan titik-titik perak. Temukan bab baru di novelbin.com. 5 simbol pentagon adalah panel status, panel misi, panel pemberitahuan penyimpanan sistem, dan ruang pencuri, masing-masing memiliki jenis simbol rune berbeda yang mewakilinya. Setiap kali S membuka beberapa jenis fungsi baru dalam sistem, segi 5 dengan simbol rune yang mewakili fungsi yang sama mulai bersinar dengan cahaya keemasan di sekelilingnya dari keadaan abu-abu. Setelah itu S dapat dengan mudah membuka atau melihat fungsinya hanya dengan pikirannya. Saat ini, simbol yang menyerupai koin bersinar dengan cahaya biru. Ini adalah simbol dari kamar pencuri. S membuka panel dengan pikirannya seperti biasanya. Sama dengan. Kamar pencuri. Sistem mendeteksi bahwa properti tersebut memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk menambah ruang pencuri. Menu peningkatan. Harta karun ruang penyimpanan, 68. 2 ruang penyimpanan harta karun dengan 1000 TP, 40 meter kubik ruang pencuri benda mati ekstra. Ruang penyimpanan harta karun, nilai rendah hingga tinggi, 63. 10 harta karun ruang penyimpanan kelas rendah dengan 5000 TP, membuka fungsi makhluk hidup di ruang pencuri dan ruang 100 meter kubik. Peringatan, jika tuan rumah membuka fungsi penyimpanan awal makhluk hidup di kamar pencuri maka fungsi awal makhluk tak hidup akan dihapus oleh sistem. Sama dengan. Dia melihat panel pencuri dengan semua informasi tentang barang miliknya di ruang pencuri. Dia melihat fungsi peningkatan baru ditambahkan ke panel dan membaca semua ini. S kesulitan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah membaca fungsi baru dan cara kerjanya. Dia ingin membuka cincin penyimpanan ini sesegera mungkin dan hanya dengan mengubah cincin penyimpanan kelas rendah lainnya menjadi ruang pencurinya dia dapat melakukannya. Dia berada dalam dilema, jika dia memilih untuk mengeluarkan 1000 TP saja maka sistem hanya akan mengambil cincin penyimpan sampah, kelas terendah dari dalam, dan dengan melakukan itu sistem harus membuka cincin ini. Setelah itu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan cincin itu dan menghemat 4000 TP juga. Diam-diam S mempertimbangkan pro dan kontra hal ini dan akhirnya mengambil keputusan. Sistem membuka fungsi penyimpanan makhluk hidup. Poin pencuri, 5960.
Dia melihat TP-nya turun setengahnya tetapi dia tidak peduli setelah memikirkan keuntungan dari fungsi penyimpanan makhluk hidup. Sama dengan. Fungsi telah diaktifkan. 90 meter kubik juga telah ditambahkan. Kamar pencuri telah ditingkatkan menjadi kamar pencuri hidup. Sekarang tuan rumah dapat memelihara makhluk hidup dalam jumlah terbatas, dan makhluk mati apapun di dalamnya selama ruangannya cukup besar. Peringatan, paket peningkatan lama dihapus setelah host mencapai batas maksimum ruang penyimpanan yang dapat diperoleh dengan tingkat otoritasnya saat ini. Rencana peningkatan baru akan tersedia setelah tuan rumah meningkatkan otoritasnya. Sama dengan. S melihat simbol seperti koin tidak lagi kosong di tengahnya, tetapi sebuah rune tipe makhluk aneh muncul di tengah koin. Dia mengira itu adalah simbol makhluk hidup jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana dia bisa meningkatkan otoritasnya, tapi ingat bahwa dia masih berada di sarang musuh. Sekarang cincin itu tidak lagi menghalangi Ki-nya karena tanda kidul telah dihapus oleh sistem. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa penyimpanan barunya. Dengan pikirannya, S melihat sebuah ruangan besar di dalam ring dan itu jelas jauh lebih besar dari ruangan milik pencuri lamanya. Dia segera melihat lempengan batu putih dengan banyak simbol rune bersinar di atasnya. Dia dengan cepat menebak apa itu dan segera mengeluarkannya dari ring penyimpanan. Dia menempatkan cincin dan pelat formasi putih di dalam kamar pencurinya sendiri. Dan segera berangkat menjemput Eva. Pelarian hampir berada dalam genggamannya. Bab 52. Des sedang putus asa mencari S ketika tiba-tiba dia merasa seperti seseorang telah menusuknya dengan palu besar di belakang kepalanya. Dia langsung jatuh ke lantai. Dia mencoba bangkit berdiri dengan cepat, tetapi rasa sakitnya terlalu parah. Dia mengumpulkan darah. Para pengawalnya mulai panik melihat dia muntah darah. Mereka mengira S telah menyerangnya secara diam-diam dan segera mulai menunjukkan Ki dan siap melindunginya dengan nyawa mereka. Rasa sakitnya mulai memudar setelah beberapa waktu dan Dulce akhirnya sadar kembali. Wajahnya pucat setelah apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bertahan dari mana rasa sakit yang tiba-tiba ini berasal. Sebuah urat nadi menyembul keluar dari pelipis Dulce. Pencuri itu entah bagaimana telah menghapus tanda Kiku dari cincin penyimpanan. Semburat suara muncul di wajah Baldi saat dia mendengus pelan, itu tidak mungkin. Dia tidak bisa melakukan itu, tidak ada yang bisa. Dulce mengatupkan rahangnya begitu erat, gusinya hampir terluka. Saat dia memarahi Dulce dengan keras, kau pikir aku berbohong. Bahkan aku tidak mengerti ini. Bagaimana seseorang bisa menghapus tanda Ki dari harta karun penyimpanan bintang 4 tanpa membunuh pemiliknya? Apakah dia dari sekte kuno? Saat pikiran itu muncul di benaknya, dia segera menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar dari sekte kuno, dia tidak akan pernah mencuri dari semua kota hina ini dan dirinya sendiri. Karena kekayaan seorang pengikut sekte kuno bahkan dapat menyaingi pengaruh kelas 1. Mereka tidak perlu mencuri. Mereka semua adalah makhluk yang sangat sombong dan angkuh. Mereka bahkan mengira datang ke tanah-tanah rendah di bawah mereka jauh lebih tidak baik untuk mencuri. Pencuri itu pasti punya sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa membuka harta karun di gudang. Aku harus mengambil berapapun harganya. Dulce serius, tetapi ada keserakahan yang kuat di matanya. Cari secara terpisah jika kau melihatnya bertarung sampai akhir. Belilah waktu sebanyak mungkin sampai bantuan datang. Jika ada yang berani melarikan diri, aku akan membunuh orang itu sendiri dengan cara yang paling kejam. Dia memberi perintah dan mulai mencari dengan panik. Setelah tanda Ki-nya dihapus secara paksa dari cincin penyimpanan, Dulce berada dalam kondisi lemah, tetapi dia tidak peduli. Yang ada di pikiran hanyalah rahasia misterius S. Tanda hubung. Di lantai 5 di ruangan tempat Eva bersembunyi. Sudah 15 menit sejak S pergi dan Eva sangat khawatir tentangnya. Namun ia tak dapat pergi mencarinya karena ia tahu bahwa ia hanya akan menghalangi jalannya, jadi tak ada yang dapat ia lakukan selain berdoa demi keselamatannya. Tiba-tiba,
Dia mendengar cermin di luar tetapi dia tidak berani bergerak ke arah jendela. Apa yang akan terjadi jika dia tahu? Dia kuat tetapi dia tidak bisa melawan atau melarikan diri dari ahli alam pembangunan fondasi Ki tanpa es. Pintu mulai terbuka perlahan dan Eva tersadar dari lamunannya. Ia memegang gagang pedang erat-erat dan siap berperang jika diperlukan. Eva, sebuah suara terdengar di ruangan itu. Tidak peduli seberapa pelan suaranya, dia tidak akan pernah lupa siapa pemilik suara itu. Dia segera meninggalkan tempat persembunyiannya dan berlari ke arah pemilik suara itu. Es dengan waspada mengamati sekeliling ruangan untuk melihat apakah Eva masih di sana atau dia telah mengubah tempat persembunyiannya. Dia telah menggeledah seluruh lantai atau mungkin seluruh gedung jika itu kasus kedua. Sebelum dia bisa menggunakan indera surgawinya untuk mencarinya, sebuah bayangan muncul dari ruangan dan bergerak ke arahnya, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia bisa saja menghindar tetapi dengan kemampuan tanda rahasia, dia tahu siapa orang ini jadi dia tidak menghindar. Es merasakan tubuh Eva yang lembut dan hangat. Udara berubah dan dipenuhi wanginya, seperti bunga mawar segar. Es tidak sempat menikmati semua ini karena Eva menatap lembut dengan air mata di matanya yang indah. Kau membuatku sangat khawatir. Keluh Eva pelan. Bahkan dengan wajah palsunya, dia terlihat sangat imut. Melihatnya berada dalam situasi seolah-olah seperti ini, Es tersenyum tak berdaya, namun hatinya merasa hangat dan berkata sambil memeluknya, aku baik-baik saja dan aku bahkan menemukan jalan keluar dari sini. Jadi, ayo pergi, kenapa kau membuang-buang waktu? Sambil tersenyum menawan. Namun, dia menikmati pelukannya. Es pusing tak berdaya sambil tersenyum padanya, baiklah, tapi kali ini kau tak perlu melakukan apapun. Eva menjadi bingung setelah mendengar dan ingin bertanya apa maksudnya dengan kata-kata itu. Ketika dia merasakan eski di tangannya dan hal terakhir yang dia ingat setelah itu adalah kegelapan. Es telah menempatkannya di dalam ruang pencurinya. Inilah alasan utama mengapa dia memutuskan untuk membuka fungsi ini sehingga dia dapat menempatkan Eva dengan aman di dalamnya dan dia tidak harus menghadapi bahaya apapun saat dia melarikan diri dari sini. Namun, ruang milik pencuri ini juga terbatas karena ia hanya dapat menempatkan satu makhluk humanoid hidup di dalamnya. Jika ia ingin menempatkan yang lain, ia harus meningkatkan ruang milik pencuri tersebut menjadi 1000 meter kubik. Ia mempelajarinya dari sistem ketika ia bertanya apakah ia dapat menempatkan Eva dan Mattis di dalamnya tanpa masalah. Setelah mengetahui hal ini dia lebih memilih Eva daripada Mattis karena dia masih tidak mempercayai Mattis, dia masih menyembunyikan sesuatu tentang orang tuanya, dan itulah sebabnya dia tidak dapat memaksakan diri untuk mempercayai Mattis secara kompeten. Mattis tidak seperti Eva yang mempercayainya begitu saja dan menceritakan semuanya. Dia adalah teman pertamanya dan ingin menghadapi bahaya bersamanya dalam situasi seperti ini, meskipun itu berarti kematian. Oleh karena itu, Es tidak ingin menempatkannya dalam bahaya hanya karena dia menghargai Mattis. Setelah menempatkan Eva di ruang pencurinya, ia bergerak menuju banjir ketiga untuk menemukan Mattis. Waktunya sangat sempit, ia tidak ingin Dulce mengetahui bahwa ia sudah memiliki metode untuk membuka cincin penyimpanannya dan melarikan diri dari sini tanpa diketahui. Tanpa dia sadari bahwa dia sudah mengetahuinya karena cincin penyimpanan itu dibuat dengan formasi rune ruang angkasa tingkat manusia yang unik dan jika kamu memberikan koneksi kepada pemiliknya dengan paksa, pemiliknya akan merasakannya seperti Dulce. Rylan tidak mengetahuinya karena cincin penyimpanannya dibuat oleh seorang perajin rune pemula dengan hanya 5 simbol rune yang masih belajar tentang simbol rune dan cincin penyimpanan tersebut memiliki kualitas yang paling rendah. Tapi cincin Dulce adalah cincin penyimpanan dengan mutu tertinggi yang pernah bisa Anda temukan di tanah kerajaan dan dibuat oleh perajin rune Fana peringkat keempat. Kingdom dan Empires memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang tertinggi dan tingkat ketiga adalah yang terendah. Anda hanya dapat menemukan perajin rune di Kingdom tingkat kedua atau lebih tinggi. Rune Creators memiliki 9 Mortal Rank. Hanya 5 kerajaan kelas 1 teratas yang memiliki Rune Crafters Mortal Rank 4. Dan setiap orang dari mereka diperlakukan sebagai sebuah negara yang berharga. Es tidak tahu tentang ini karena negeri kota tidak punya izin untuk membocorkan informasi ini ke khalayak ramai.
Hanya penguasa kota seperti kota Bulan Baru yang akan mencapai pangkat negara yang dapat mengetahuinya. Mattis masih membayangkan pura mencari. Ia memasuki ruangan kosong ketika ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia berbalik dan melihat itu adalah Es dan tersenyum. Apakah kamu berhasil? Dia tahu bahwa Dulce ada di penginapan dan sedang menuju ke arah ini setelah mendengar penandatanganan para penjaga. Ayo kita pergi, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Es memasuki ruangan dan langsung menuju jendela lalu melompat keluar tanpa menoleh ke arah Mattis. Mattis tidak menunda dan dengan senang hati mematuhi perintah Es dan segera mengejarnya. Di luar sangat terbuka dan tidak ada orang yang menjaga area tersebut. Karena Dulce telah memerintahkan setiap orang untuk mencari Es dengan panik tanpa berpikir dia akan melarikan diri dari luar seperti sebelumnya. Es melihat penghalang yang terang dan mengeluarkan pelat formasi dari ruang pencurinya. Mattis tercengang setelah melihat pelataran formasi dengan simbol-simbol misterius. Setelah Es menuangkan kinya ke dalam pelat itu mulai bersinar dan Es merasakan aliran informasi tentang cara menggunakan formasi ini muncul di pemikirannya. Itu adalah hasil sistem kerja. Ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi semacam ini dan menjadi terkejut melihat semua informasi itu. Formasi ini bahkan dapat memanggil seorang ahli alam Sungai Ki selama 1 jam. Pikirnya penuh semangat dan akhirnya mengetahui keajaiban formasi. Formasi lempeng mulai melayang di tangan Es dan tiba-tiba penghalang besar tersedot ke dalam lempengan dan langit berubah mendung lagi saat hujan mulai turun deras. Es dan Mattis tidak tinggal di sana dan segera melarikan diri ke arah gerbang kota. Tanda hubung 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 tanda hubung. Dulce baru saja mencapai lantai 3 gedung itu ketika dia melihat hujan mulai turun di luar. Dahinya mulai berkerut lebih dalam setelah memikirkan apa yang baru saja terjadi. Pelarian, gumam Dulce bingung. Keganasan Dulce begitu kuat hingga ia merasa pingsan. Ia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ia kalah dari pencuri kecil. Aku belum selesai denganmu, penjambret bajingan. Dia membekukan darah dan pingsan karena marah setelah meraung. Teriakan kesedihannya menggemparkan seluruh penginapan. Kejadian ini akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Bab 53. Dulce membuka matanya yang merenung dengan perlahan dan melihat langit-langit yang indah. Awalnya dia merasa sangat nyaman dan hangat di tempat tidur yang lembut dan tanpa sadar tersenyum, namun senyumannya segera menghilang pada saat berikutnya dan digantikan oleh kemarahan yang hebat. Di mana aku? Dia berteriak keras dan segera berdiri. Dia ingat dengan jelas apa yang terjadi sebelum dia pingsan dan darahnya mulai mengalir deras karena marah. Pencuri bajingan itu lolos dari persetujuan dan dia bahkan memiliki ramuan legendaris yang diinginkan ayah dan paman kedua. Ketika dia memikirkan ayahnya, wajahnya menjadi pucat pasi seperti hantu. Dia telah membuat kesalahan besar kali ini. Dia berada di kota Pegunungan Merah untuk menyambut Mawar Darah. Ayahnya, sang raja, hanya tahu bahwa ini adalah ramuan obat, legendaris di atas ramuan obat tingkat emas, dan itu disebut Mawar Darah. Mereka tidak mengetahui efek medisnya karena pamannya lah yang menemukan dan memberitahu mereka pertama kali. Kerajaan Golden Hammerhead menemukan Mawar Darah ini ratusan tahun lalu dengan kekayaan belaka. Pada saat itu nama kota Gunung Merah hanya kota gunung dan itu hanya kota bintang 3. Karena gunung itu tidak berwarna merah, itu normal. Gunung itu berubah menjadi merah ratusan tahun yang lalu dalam 1 malam. Setelah berubah menjadi merah, terjadilah kegemparan dan rumor mulai menyebar ke seluruh negeri kota. Rumor tersebut bahkan mencapai kota bintang 1. Seperti seseorang telah membantai seluruh kota dan mewarnai gunung menjadi merah dengan darah. Atau ada harta karun alam langka yang tumbuh di sini. Bahkan wali kota pada saat itu pun merasa khawatir dengan munculnya warna merah yang tiba-tiba itu. Bahkan ia mengira ada semacam harta karun yang dibawa ke sini dan itu merupakan malapetaka bagi kota bintang 3. Karena jika benar-benar ada harta karun alam di sini, kotanya akan hancur hanya untuk merahasiakan keberadaannya. Namun, tidak seorang pun menemukan apapun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Semua orang mengira itu hanyalah fenomena alam sehingga mereka menyerah. Penguasa kota juga menghela napas lega.
Kerajaan Palu Emas itu namun juga merupakan satu dari 10 kerajaan teratas di tanah tingkat menengah dan wilayahnya cukup luas, sehingga mereka tidak menghiraukan tempat tandus ini apalagi kota bintang 3 seperti kota pegunungan. Akan tetapi, pangeran kedua dari kerajaan Palu Emas yang merupakan seorang alkemis kelas biru di kerajaan itu, suka berkelana ke berbagai negeri dan menjelajahi kuno. Dari salah satu orang kuno, ia menemukan sebuah gulungan merah tua. Gulungan itu terbuat dari kulit binatang iblis yang kuat dan merupakan tulisan kuno para iblis. Bahasa iblis tidak umum di sini, tetapi beberapa orang masih mempelajarinya setelah semua iblis pernah menguasai benua angin biru. Namun, seorang pahlawan muncul dari antara manusia dan menyatukan seluruh umat manusia. Dia adalah orang pertama yang memperjuangkan hak dan kebebasan umat manusia. Dia mengklaim seluruh benua dari iblis setelah perang berdarah. Setidaknya itulah ceritanya. Setelah mengklaim manusia benua ini, terdapat banyak catatan kuno, rune, dan rahasia alam yang ditinggalkan oleh para iblis. Itulah sebabnya tidak mustahil untuk menemukan seseorang yang menguasai bahasa iblis. Setelah menerjemahkan tulisan kuno, pangeran kedua mempelajari proses pembuatan ramuan obat legendaris yang sangat langka. Ramuan itu hanya dapat lahir setelah ribuan tahun di tanah khusus yang diwarnai dengan darah jutaan orang tak berdosa, yang disebut Blood Rose. Yang terbenam di tanah khusus hanya akan melahirkan dan memaangkan satu, darah mawar, tidak akan pernah mampu melahirkan yang kedua. Sayang sekali, ia hanya menemukan cara pembuatan ramuan itu dan namanya saja, tidak ada informasi lebih lanjut tentang kegunaannya dalam tulisan kuno itu. Ia hanya tahu bahwa ramuan obat ini berada di peringkat atas emas dan menyebut ramuan legendaris. Ketika pangeran kedua dari kerajaan Palu Emas mengetahui tentang mawar darah, ia menjadi heran dan berpikir mustahil untuk memenuhi semua persyaratan itu. Menemukan tanah khusus itu adalah mimpi yang sia-sia. Saat itu juga rumor tentang Gunung Merah mulai menyebar. Rumornya sampai ke telinga pangeran kedua karena dia suka bepergian. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya dan suatu malam tiba-tiba teringat dalam gulungan kuno tertulis mawar darah setelah lahir. Mawar itu akan bersembunyi jauh di bawah tanah dan tanah merah juga akan menyerapnya ke dalam tanah untuk membuatnya matang. Baru setelah masa kematangannya tiba, bunga itu akan mulai muncul dari dalam tanah dan mekar ratusan tahun kemudian. Tanah merah mulai muncul ke permukaan dan mewarnai tanah di sekitarnya dengan warna merah juga. Itulah tanda-tanda mekarnya mawar darah. Saat pikiran itu muncul di benaknya, ia segera pergi menemui saudara laki-lakinya yang sekarang menjadi raja kerajaan. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan masalah itu terlalu besar untuk dia tangani sendiri. Pangeran kedua menceritakan segalanya tentang gulungan kuno dan rumor tentang kota pegunungan. Pangeran pertama tidak bodoh dan dia juga mengalami hal yang sama seperti saudara laki-lakinya yang kedua. Mereka segera berdiskusi dan memutuskan untuk menyampaikan informasi ini kepada ayah mereka, sang mantan raja. Sang mantan raja pun gelisah setelah mengetahui hal ini dan segera memberi perintah untuk menyelidiki kota itu. Itu hanya tebakan, tetapi jika benar-benar ada ramuan legendaris di kota itu, mereka dapat dengan mudah menukarnya dengan sekte kuno manapun untuk mendapatkan tempat murid atau mungkin dapat membantu ahli puncak mereka untuk menerobos ke alam berikutnya dan mereka mungkin menjadi sebuah kekaisaran. Ada banyak kemungkinan. Kerajaan Palu Emas menyelidiki kota, mencurigakan, ini secara diam-diam dan menemukan formasi persembunyian tua yang tersembunyi dengan baik di puncak gunung. Dan karena formasi penyembunyian inilah tidak seorang pun dari negeri kota dapat menemukan mawar darah yang belum matang. Setelah kerajaan mengonfirmasi keberadaan ramuan itu, mereka segera menutup rumor tersebut dan mulai mendukung kota itu dari balik bayang-bayang untuk melindunginya dari kerajaan lain. Setelah ratusan tahun menunggu, mawar darah akhirnya mekar dan paman kedua Dulce ingin datang sendiri untuk memanennya. Namun, raja menghentikannya karena ia takut mata-mata dari kerajaan lain akan mengetahuinya. Karena ada acara besar yang akan datang dan semua orang saling waspada. Jika mereka melakukan gerakan tiba-tiba atau gegabah, mereka akan langsung memberitahu yang lain. Jika Blood Rose terungkap, bahkan kekaisaran pun akan ikut campur dalam hal ini, jadi dia tidak ingin mengambil risiko. Pada akhirnya, sang raja mengirim putrinya yang pintar,
Dulce, untuk memanen mawar darah secara langsung. Ia bisa saja mengirim salah satu dari ketiga putranya, tetapi mereka tidak secerdas putrinya. Dulce menerima perintah ayahnya dan akhirnya mengerti mengapa mereka melindungi kota kecil itu selama bertahun-tahun. Karena rahasia Blood Rose hanya diketahui oleh mantan raja, raja saat ini, dan mantan pangeran kedua. Sekarang Dulce juga mengetahuinya. Dia menggunakan pikirannya yang licik dan menyusun seluruh rencana untuk mengambil Blood Rose dengan aman tanpa memberi tahu siapapun. Kota Bulan Baru ingin menjadi sebuah negara dan dia membuat mereka menerima kota Gunung Merah sebagai kekuatan bawahan. Ini akan membenarkan kedatangannya ke sini dengan menyamar sebagai seorang penguji. Itulah alasannya, kota seperti Red Mountain City adalah kota bawahan New Moon City. Namun, kota itu memang memiliki kemampuan karena selama bertahun-tahun untuk melindungi Blood Rose, Golden Hammerhead Kingdom menghabiskan banyak sumber daya untuk keluarga penguasa kota dan sekarang mereka setara dengan kota-kota bawahan New Moon City. Dulce memilih datang ke sini pada hari terakhir tetapi masih ada beberapa hari sebelum Blood Rose mekar sepenuhnya dan, pada hari-hari ini, seluruh insiden es terjadi. Sehari sebelum dia mendapat kabar tentang es, dia memanen mawar darah yang sudah mekar sempurna dan berencana untuk kembali ke kota Bulan Baru jika dia tidak mendapat kabar apapun tentang es setelah seminggu. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menemukannya keesokan harinya? Ia mengira surga akan membalas usahanya. Namun, yang ia dapatkan justru hukuman. Pencuri yang berhasil dia menangkap beberapa jam lalu kini telah pergi. Dia bahkan mengambil semua kekayaan yang telah dia kumpulkan dengan cara membunuh, kesulitan. Yang terpenting dari semuanya, mawar darah itu ada di dalam cincin penyimpanannya dan jika ayahnya mengetahuinya, dia akan masuk neraka. Buruk sekali, lihat, teriaknya sambil memanggil pengawalnya. Pintu ruangan terbuka dan Baldi dan Liuk masuk dengan tergesa-gesa. Sudah berapa lama aku tak sadarkan diri? Tanya Des dingin. 2 selai. Jawab Baldi gelisah sambil memulihkan sakit kepala. Dulce meleleh dan menjadi semakin marah. Di mana pencuri itu? Kamu bisa menangkapnya atau tidak? Butiran keringat mulai terbentuk di kepala botak Baldi saat dia menjawab dengan ketakutan takut. Bukan putri, kami masih mencari di kota. Ada sesuatu yang kami temukan saat kami mencarinya. Penguasa kota Riverflower hilang dan kami bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Kami berasumsi bahwa dia telah melarikan diri dengan si kerdil itu. Sampah tak berguna, semua orang di sini sampah. Dulce marah pada Baldi dengan wajah penuh amarah. Kalau terus begini, dia mungkin benar-benar mati karena marah. Dia menghentakkan kakinya karena marah dan cemas hanya dengan memikirkan seluruh kejadian itu. Keserakahan benar-benar telah membutakan akal sehatnya dan sekarang dia dalam masalah besar jika dia tidak menemukan pelakunya. Bab 54. Di sebelah barat kota Gunung Merah beberapa mil jauhnya terdapat hutan terbesar di tanah kota, Hutan Bulan. Hutan Bulan dibagi menjadi wilayah luar, dalam, dan inti. Kebanyakan manusia biasa dan pembudidaya tingkat rendah hanya bepergian di wilayah luar Hutan Bulan dan tidak ada seorang pun yang berani keluar lebih jauh lagi. Karena di wilayah dalam, binatang iblis yang paling lemah adalah puncak alam gerbang Ki dan wilayah inti adalah yang paling mematikan. Tepat pada saat itu, 2 siluet bergerak di wilayah luar Hutan Bulan dengan kecepatan tinggi di jalan tanah di antara pepohonan. Dari arah itu, mereka menuju wilayah dalam Hutan Bulan. Mereka masih memerlukan waktu 1 atau 2 bulan sebelum dapat mencapai wilayah dalam dengan kecepatan mereka saat ini. Kedua siluet ini jelas Es dan Matis. Setelah mereka lolos dari perangkap Dulce, melarikan diri dari kota hanyalah permainan anak-anak bagi mereka berdua. Es tidak ingin tinggal di kota itu lebih lama lagi karena dia tahu Dulce pasti akan mencarinya seperti orang gila. Lagi pula, dia telah mencuri semua harta Dulce dan dia merasa cukup senang karena tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hatinya. Matis bergerak tepat di samping Es dan tercengang melihat bahwa dia dapat menyamai kecepatan alam Ki Foundation miliknya dengan mudah. Dia mengalami kesulitan untuk menerimanya. Orang tuanya pasti meninggalkan beberapa teknik dan keterampilan yang menakjubkan atau bahkan harta karun legendaris untuknya, pikirnya saat sebuah cahaya aneh melintas di matanya.
Mattis tahu lebih dari siapapun seberapa kuat orang tua Es saat ia bertemu mereka bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, mereka tidak bisa meninggalkan jejak untuk anak mereka sendiri, bukan? Namun sedikit yang ia tahu bahwa mereka sungguh tidak menyisakan apapun untuknya dan apa yang ia alami saat ini semua karena sistem misterius itu. Mereka melarikan diri selama 6 jam dan akhirnya bernapas lega, mereka akhirnya jauh dari kota dan Dulce. Es terengah-engah sekarang karena dia telah membunuh hampir semua pengawal elit dan bahkan bertarung dengan ahli alam dasar Ki seperti Dulce, yang lebih kuat dari siapapun karena yayasan 6 gerbang Ki miliknya. Dan setelah dia melarikan diri dari kota, dia terus-menerus menggunakan Ki-nya untuk berlari, sekarang dia kelelahan. Jika dia tidak membuka 4 gerbang kegelapan, dia akan kehabisan Ki. Namun dia takjub dengan tingkat pemulihan Ki-nya. Dark Void 1 di dalam perutnya terus-menerus menghisap Ki surga dan mengubahnya menjadi haki. Es menduga bahwa dia dapat pulih dalam 1 jam dengan kecepatan pemulihan ini dan berterima kasih kepada sistem atas hadiah yang luar biasa ini. Es sedang berpikir keras sambil mengatur napas, dan baru saja akan melepaskan Eva dari ruang pencurinya ketika dia merasakan sensasi dingin dari belakang dan hawa dingin menjalar ke tulang belakangnya. Dia merasa merinding di sekujur tubuhnya dan indera jiwanya mulai berdenging seperti lonceng. Itu adalah peringatan bahwa dia dalam bahaya besar. Dia tidak sempat menoleh untuk melihat situasi. Es dengan cepat bereaksi dan mencoba menghindari apapun yang datang dengan langkah samping, tetapi terlambat dan sebilah pisau dingin yang tajam menembus tulang belikat kirinya. Respons sesaatnya menyelamatkan jantungnya dari tertusuk tetapi dia tetap terluka. Ki kuat yang keluar dari bilah pedang dingin itu mengalir ke dalam tubuhnya melalui lukanya. Kalau bukan karena keunikan haki-nya, tubuhnya mungkin sudah meledak karena Ki yang kuat itu. Es menenangkan pikirannya dan mengabaikan rasa sakit yang berdenyut dari lukanya dan menggunakan langkah diam untuk melepaskan diri dari bilah pedang. Haki-nya masih bertarung dengan Ki asing di dalam tubuhnya. Yang membuat Es heran, pada saat berikutnya, Dark Void mulai menyedot Ki asing dan Ki tersebut berubah menjadi haki. Ini adalah kemampuan lain dari Dark Void yang tidak diketahuinya dan bertanya-tanya apakah kekosongan misterius ini memiliki kegunaan lain. Es tidak sempat merenungkan Dark Void karena dia mendengar suara yang tidak terduga saat dia melarikan diri dari bilah pedang dan berbalik. Dia tahu siapa pemilik suara itu saat mendengarnya. Ketika Es berbalik, ia melihat Mattis sedang memegang pedang panjang dengan darah menetes ke tanah dari bilahnya. Ia melihat Mattis sedang menatapnya dengan kaget dan takut. Bagaimana kau bisa lolos dari ledakan alam yayasan Ki, manifestasi Ki? Tidak, tubuh penggarap gerbang Ki tidak dapat menahannya. Mattis berkata sambil meringis saat dia menatap Es dengan ngeri seolah-olah dia melihat hantu. Hati Es menjadi dingin saat dia melihat Mattis memegang senjata dan ketika dia mendengar kata-kata Mattis. Dia akhirnya paham bahwa dia baru saja lolos dari kematian berkat Haki dan Dark Void. Jika salah satu saja dari mereka hilang, dia pasti sudah menjadi mayat dingin sekarang. Sebenarnya, meskipun dia tidak memilikinya, dia masih bisa mengeluarkan Ki dengan Ki surgawi. Hanya saja dia tidak bertemu dan bertarung dengan ahli alam yayasan Ki sehingga pengetahuannya kurang. Kenapa kau menyerangku secara diam-diam? Kupikir kau bersamaku. Tanya Es dingin, amarah membuncah dalam dirinya. Dia ingin tahu mengapa orang tua ini melakukan ini. Dia tidak mengira Mattis akan menyimpan niat jahat padanya sehingga kewaspadaannya menurun dan dia tidak menggunakan seluruh akal sehatnya pada Mattis saat itu karena kelelahan. Namun saat Mattis melihat celah, dia menyerang dengan gerakan mematikan. Mattis tahu penyamarannya terbongkar dan ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Ia menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan berkata sambil mendesah dalam, saat pertama kali melihat potretmu, aku cukup terkejut saat itu, dan akhirnya menyadari bahwa kau masih berada di kota ini selama bertahun-tahun. Saat itu, aku ingin benar-benar menemukanmu dan menceritakan tentang orang tuamu. Aku ingin membalas kebaikan hatimu karena telah menyelamatkan hidupmu. Namun, aku tidak dapat menemukanmu seperti kali terakhir dan berpikir kali ini kau benar-benar meninggalkan kota untuk menyelamatkan hidupmu. Aku menyalahkan diriku sendiri atas ketidakmampuanku. Namun setelah 2 hari wanita jalang itu datang dan memulai persahabatan,
dia membunuh seluruh keluargaku, istriku, anak-anakku, cucu-cucuku. Niat membunuh mulai terpancar dari mata Matis saat dia menyebutkan keluarganya. Aku ingin membunuh seluruh keluarga pelacur itu untuk membalas dendam keluargaku. Tapi apa yang bisa dilakukan bidak sepertiku? Kami semua tinggal di tanah kota, tanah tingkat terendah, dan semua tanah tingkat atas menganggap kami sebagai budak belaka. Mereka bahkan tidak mengizinkan kami memiliki sumber daya yang layak untuk menjadi kuat. Nasib kami ada di tangan mereka saat kami lahir di sini. Aku kehilangan semua harapan dan menjadi sekam kosong sampai aku melihatmu melakukan semua hal ajaib itu. Aku melihat harapan untuk membalas dendam keluargaku. Kau bahkan membuka cincin penyimpanan dan menghancurkan legenda. Lalu terlintas dalam pikiranku bahwa karenamu semua keluargaku mati dan karenamu kotaku menjadi puing-puing. Dia menatap Es dengan penuh kebencian. Jadi, aku memutuskan untuk membunuhmu dan mengambil rahasiamu untuk diriku sendiri. Tapi kau terlalu aneh dan aku tidak yakin akan berhasil. Aku menunggu saat yang tepat dan akhirnya menemukan celah beberapa saat yang lalu ketika kau kelelahan. Tapi siapa yang mengira bahwa bahkan serangan diamku tidak bisa membunuhmu? Kata Matis dengan nada kecewa. Matis sangat percaya diri dengan kemampuannya, tetapi Es telah menangkalnya dan sekarang ia harus melawannya secara langsung. Namun ia tidak patah semangat seperti rubah tua karena ia mengira Es masih bertarung dengan Ki yang melepaskannya dengan serangannya dan dalam kondisi lemah. Dan setelah pidatonya yang besar dan penuh kebencian, ia pasti akan ragu untuk menyerangnya. Setelah mendengar alasan mati, Es menghela nafas. Dia berpikir jika dia berada di posisi mati, dia pasti akan membenci orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Namun, Es sama sekali tidak merasakan kesedihan dari jiwa mati, yang dia rasakan hanyalah keserakahan, iri hati, hasrat, emosi semacam ini yang dia rasakan dari Dulce, Grace, Asher. Dia ingin tahu rahasiaku seperti orang lain, tapi kemampuan aktingnya memang hebat. Kalau saja aku tidak punya akal sehat, aku pun pasti akan mempercayainya. Es mengejek, kalau saja semua yang dikatakan Matis benar, dia pasti sudah melepaskannya. Namun dia sudah ragu sejak awal saat dia memberikan informasi yang tidak lengkap tentang orang tuanya dan setelah dia merasakan perasaan sebenarnya dan mendengar kata-kata yang berlawanan, dia menyimpulkan. Orang ini benar-benar seperti rubah tua dan jauh lebih berbahaya daripada rubah betina itu. Kekosongan kegelapan purba, bab 55, Es berkata sambil menghela nafas dalam-dalam, sepertinya aku benar-benar naif. Dua pedang hitam muncul di tangannya dan Ki-nya mengalir ke pedang itu. Ki gelap mulai bocor dari bilah hitam pekat seperti kabut. Matis meringis dalam ketika dia melihat Es mengeluarkan senjatanya dan entah kenapa, dia merasakan ketakutan yang luar biasa pada kedua pedang itu dari lubuk hatinya. Dia tidak bertingkah seperti yang kukira. Pikirkan Matis sambil memegang gagang pedangnya erat-erat. Faktanya adalah ketika dia melihat Es jatuh dalam keputusasaan dan menyalahkan dirinya sendiri ketika Dulce bercerita tentang kehancuran kota. Pada saat itu, Es rentan dan jika Dulce mengambil kesempatan untuk menyerang dia akan berhasil menangkapnya tapi dia memutuskan untuk mempermainkannya seperti korban lainnya dan dia membayar harga pada akhirnya atas kesombongannya. Matis mencemooh kebodohannya di kepalanya saat itu. Karena itulah Matis menyempatkan diri untuk memberikan pidato sedih terlebih dahulu. Ia ingin menyerang mentalnya hingga membuat Es ragu untuk menyerangnya dan itu akan menjadi kesempatannya untuk menjatuhkannya. Dia tidak seperti Dulce dan seluruh perencana tingkat lain darinya. Dia yakin dengan kemampuan aktingnya dan kemampuan mengendalikan emosinya, tapi kali ini keterampilannya tampaknya gagal. Dia mengamatinya sejak dia melihatnya dan setelah analisisnya, dia menyimpulkan bahwa Es tidak berpengalaman dan naif. Dan dia tidak pernah salah sebelumnya dalam menganalisis seseorang. Namun Es entah bagaimana memperoleh kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi putus asa setelah insiden Dulce. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda, tidak seperti sebelumnya ketika dia mudah kehilangan ketenangan. Dia tidak tahu bahwa Es memiliki indera jiwa dan dia dapat merasakan emosi dalam dirinya. Matis bisa menyembunyikan emosinya di permukaan tetapi dia tidak bisa melakukan itu dengan jiwanya karena dia bukan seorang penanam jiwa. Kini Es sudah lebih tenang karena dia sudah menyentuh hukum keputusasaan, satu kali dan mentalitasnya telah mengalami perubahan drastis.
Dan Matis seperti buku terbuka ketika Es hanya fokus padanya. Matis masih ingin mencoba hal lain untuk meningkatkan peluang menangnya tetapi dia melihat Es telah menghilang. Saat itu masih gelap dan karena awan, keadaan menjadi sangat gelap. Kultivasi dapat melihat secara samar-samar dalam kegelapan ketika mereka mencapai alam dasar Ki dan indera mereka menjadi jauh lebih tajam daripada manusia manapun. Mereka bahkan dapat menahan napas di bawah air selama 10 jam berturut-turut. Itu sebabnya Matis bisa bergerak bebas tapi dia merindukan detail tentang Es juga bisa bergerak bebas dan jauh lebih baik dari dia dalam kegelapan. Es tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak, apalagi tentang kultivasi dan dia juga tidak mengetahui secara detail apa yang dapat dilakukan manusia secara spesifik setelah dia berkultivasi. Ia hanya bisa membaca dan menulis karena ajaran kakek dan neneknya. Matis panik dan berkata sambil mengangkat tangannya tanda menyerah, "Kita tidak perlu bertengkar, aku akui kesalahanku." Dia tidak ingin melawan lawan yang bahkan tidak bisa dia lihat atau rasakan. Dan Es bisa menyelinap ke arahnya tanpa menyadarinya sebelumnya. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu dan mencari peluang lain. Es diam-diam dan mendengar kata-kata Matis tetapi dia tidak berhenti. Kata-kata kosong. Dia membenci. Dia tidak ingin mengekspos dirinya lagi pada rubah tuanya setelah melihat sifat pengkhianatan dan liciknya. Dia berterima kasih atas keputusannya untuk membiarkan Eva tetap berada di dalam ruang pencuri sampai sekarang dan tidak lagi menunjukkan rahasianya kepada rubah tua itu. Kalau tidak, Matis akan menjadi lebih waspada dan bersembunyi seperti ular berbisa. Ketika mendapat kesempatan, dia akan menyerang momen ketika dia berada dalam situasi sulit dan Eva juga akan berada dalam bahaya karena kebodohan dan kenaifannya. Tapi Es tidak tahu Matis menunjukkan warna aslinya karena Eva. Dia tidak melihat dia membawa gadis itu bersamanya dan dalam pikirannya, Es telah meninggalkannya. Apalagi dia diracuni dan Es tidak memberinya obat penawar karena itulah dia mengira Es ingin membunuhnya juga. Namun, bukan itu masalahnya sama sekali, hanya saja Es sudah melupakan racunnya. Jika Matis memintanya, Es akan memberikannya saat itu juga. Hanya saja motifnya tidak murni sejak awal dan racun itu hanya membuat hasratnya semakin kuat. Namun kini Es sangat mengapresiasi Matis yang begitu cepat menunjukkan sifat aslinya dan memberinya pelajaran untuk tidak pernah mempercayai siapapun sepenuhnya. Selain itu, dia tidak akan pernah membiarkan kejadian seperti kota Sungai Bunga terjadi lagi selama dia masih hidup. Es bergerak dengan langkah diam ketika dia melihat Matis mengangkat tangannya tetapi tidak melepaskan pedangnya. Matanya berubah tajam saat dia mengacungkan pedang panjang dan menebas ke arah tangan pedang Matis. Matis merasakan sensasi dingin dan tajam datang dari punggungnya dan dengan cepat mengayunkan pedangnya ke belakang secara vertikal. Kaca. Matis berhasil menghubungkan serangan itu dengan pedang Es tetapi saat pedang hitam itu menyentuh pedangnya, pedang itu terpotong menjadi dua seperti mentega dan mendarat di dadanya. Luka dalam muncul dan darah mengalir keluar. Matis bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa pedang bintang 3 miliknya terbelah dua seperti terbuat dari kertas. Dulce memberinya pedang ini untuk menangkap Es dan dia tahu itu benar-benar senjata bintang 3. Tapi sekarang hal itu terpotong menjadi dua dengan mudah dan dia mulai ragu Dulce telah memainkannya. Es tidak berhenti sampai di sini karena lukanya tidak cukup dalam untuk merenggut nyawa Matis dan kembali memutuskan untuk pergi secara sembunyi-sembunyi. Setelah membunuh begitu banyak penjaga elit secara diam-diam di INS akhirnya menemukan gaya bertarungnya. Keterampilannya dibuat untuk bertarung dalam kegelapan dan diam-diam, bukan dalam serangan frontal. Selama lawannya tidak lebih kuat darinya dengan jarak yang sangat jauh, dia bisa dengan mudah membunuh mereka secara diam-diam. Matis merasakan pemahaman baru Es tentang keterampilan dan tekniknya. Dia merasa ngeri setelah terpotong oleh Ki-nya karena dia merasa Es Ki tidak normal sama sekali, dingin tetapi di saat yang sama memberinya perasaan hampa seperti dia sendirian di tempat gelap tanpa sedikit pun cahaya. Matis entah bagaimana menekan Ki Es yang membuatnya mati rasa, bagaimanapun juga dia adalah ahli Ki Foundation. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk keluar dari situasi ini, rasa dingin merambat di punggungnya karena sebilah pedang hitam mengarah ke lehernya seperti sabit malaikat maut.
S tidak ingin berlarut-larut dalam pertarungan ini karena haki-nya terbatas dan dia masih kelelahan sehingga dia memutuskan untuk menghabisi Mattis. Dalam pandangannya, Mattis sangat lemah untuk seorang ahli bidang Ki Foundation atau dia terlalu kuat untuk seorang praktisi bidang Ki Guides. Berhenti. Aku tahu informasi yang sangat penting tentang orang tuamu. Teriak Mattis dengan ngeri, ini adalah kartu truf terakhirnya untuk keluar dari situasi ini. Sekarang dia akhirnya mengerti betapa dia meremehkan pencuri kecil ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan benda tajam dan dingin menyentuh tenggorokannya. Itu adalah pedang hitam yang memancarkan aura hitam dari ujungnya yang tajam. Jika dia terlambat sedetik dalam mengucapkannya, kepalanya akan terbang sekarang. Dia basah kuyup oleh keringat dan dia menelan ludah dengan gugup, dia hampir mati. Sekarang dia mengerti apa yang dimaksud dengan, kekuasaan dapat mengatasi skema apapun. S menatap mata Mattis dengan dingin sementara pedangnya masih berada di tenggorokan Mattis. Ceritakan semuanya padaku, jika kamu mengucapkan satu kebohongan pun kamu sudah mati. Dia berkata dengan dingin. Dia juga ingin mengetahui kebenaran lengkap tentang orang tuanya dan memutuskan untuk mendengarkan Mattis. Jika Mattis menceritakan semuanya dengan jujur, dia tidak keberatan membiarkannya. Pada akhirnya, dia bukanlah pembunuh yang dingin. Jika bukan karena karakter keji Mattis, S tidak akan pernah memaksa dirinya untuk membunuh Mattis sejak awal. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, tapi jangan bunuh aku. Kata Mattis dengan nada ketakutan. Dia tahu S sangat serius. S hanya menatap Mattis dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun seolah dia mengatakan kepadanya, sebaiknya kamu. Dia juga tidak mencabut pedangnya dari tenggorokannya. Mattis hanya bisa menghela nafas tak berdaya setelah melihat S tidak bereaksi padanya dan akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi sepanjang hidupnya yang tergantung pada benang merah saat ini. Hal-hal yang aku katakan kepadamu sebelumnya memang benar, tetapi aku tidak memberitahumu bahwa ketika ayahmu menggunakan kekuatannya untuk mengusirku sebelum menghilang, aku mendengar ibumu berteriak pada waktu itu, dia jelas-jelas merujuk pada musuh-musuhnya. Ucap Mattis perlahan. Ia masih menatap ke arah S untuk melihat reaksinya namun yang membuatnya kecewa, S bahkan tidak bergeming setelah mendengar perkataannya. Mattis hanya merasakan bilahnya mulai menekan tenggorokannya dan karena aura hitam itu kulitnya mulai terpotong seperti agar-agar dan darah mulai mengalir. Dia tidak berani lagi bermain teka-teki dan berkata dengan cepat, aku mendengar dia berteriak, mahkota putih. Sebelum aku dikirim jauh dari tempat itu. Aku bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya. Adapun apa yang telah aku lakukan itu karena aku terpesona oleh mereka setelah melihat kehebatan mereka dan aku hanya ingin menjadi seseorang yang kuat untuk melindungi keluarga aku. Itulah alasan utama aku menginginkan rahasiamu tapi aku salah. Keserakahan benar-benar membutakanku, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu melewati tenggorokannya dengan kecepatan kilat dan dia bahkan tidak merasakan apa yang terjadi. Hal terakhir yang dilihatnya sebelum pandangannya menjadi gelap adalah wajah S yang tenang. Kepala Mattis berguling-guling di tanah dengan mata terbuka lebar karena tidak percaya, ngeri, terkejut, dan benci. Bab 56. S menatap tanpa ekspresi ke wajah skeptis Mathieu di tanah. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya membuang muka. S tahu bahwa Mattis mengatakan yang sebenarnya tentang mahkota putih, tetapi sisanya hanyalah omong kosong belaka. Mattis masih berusaha menampilkan dirinya sebagai orang yang tepat tetapi S langsung tahu bahwa dia mulai berbicara omong kosong dan mencoba menipunya lagi. Rubah tua itu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan keluarganya yang telah meninggal. Jadi, dia tidak ingin mendengar omong kosong lagi dan menyuruhnya pergi. Aku sudah berubah. S bergumam pelan sambil menatap langit yang gelap. Mungkin karena gerbangnya atau kegelapan atau setelah melihat kekejaman manusia, dia akhirnya berdamai dengan hatinya bahwa dia harus kejam ketika menghadapi musuh-musuhnya. Mattis mencoba menikamnya dari belakang dan bahkan setelah diberi kesempatan, dia masih memendam niat buruk terhadapnya. S akhirnya mengerti maksud perkataan yang didengarnya dari neneknya, dunia menghormati yang kuat dan meremehkan yang lemah. Saat itu dia masih muda dan tidak memahaminya dengan jelas, tapi sekarang dia akhirnya tahu apa maksud sebenarnya. Jika ia cukup kuat,
Akankah Dulce tetap berani menutupi kampung halamannya atau merindukan rahasianya? Apakah Mattis berani bersekongkol melawannya dan mencoba membunuhnya karena keegoisannya sendiri? Tentu saja tidak. S menghela nafas saat memikirkan hal ini dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia baru saja akan merawat lukanya ketika dia mendengar suara sistem. Kamu telah membunuh klon tahap awal dari formasi Ki Foundation. Kamu telah memperoleh 1000 EXP. Ekspresi, 5020/50.000. S tertegun setelah membaca ini dan dengan cepat bertanya, "Sistem, apa maksudmu dengan cloning? Bukankah aku sudah membunuh makhluk hidup?" 10 poin pencuri diperlukan untuk menjawab. "Ambil saja," kata S dengan marah. Ini dimulai lagi. Dia berpikir ketika wajahnya menjadi gelap. Sebelumnya dia mengira setelah dia membuka gerbang kegelapan, sistem menjawab pertanyaannya tanpa meminta pembayaran, tapi dia salah. Cloning atau cloning diri dapat dilakukan dengan teknik budidaya khusus, keterampilan rahasia, pembuatan rune atau beberapa ras memiliki kemampuan bawaan untuk membuat klon sejak lahir. Tuan rumah baru saja membunuh tiruan dari kultivator alam manifestasi jiwa Ki yang dibuat dengan teknik budidaya khusus. Namun, teknik ini jelas merupakan teknik dasar klon pemisahan jiwa dan juga memiliki kelemahan. Karena setelah analisis sistem menyimpulkan bahwa tubuh utama tidak dapat melihat, merasakan atau mengalami apapun yang dirasakan klon sampai klon tersebut mati. Dan klon tersebut bahkan tidak menyadari keberadaannya sendiri sebagai klon budidaya belaka. Ia juga memiliki cacat emosi. Sekarang klon tersebut telah dihancurkan, semua pengalaman yang dia lalui sepanjang hidupnya akan langsung ditransfer ke tubuh utama. S terperangah dengan informasi penting dan ketakutan dalam hidupnya. Dia mengutuk nasib buruknya ribuan kali. Mau tak mau dia menggigil sedikit ketika dia berbalik untuk melihat mayat tanpa kepala di tanah dan sekarang dia merasa takut dengan melihatnya. Dia tanpa sadar telah membunuh tiruan dari penggarap ranah, manifestasi jiwa Ki. Tidak peduli betapa bodohnya S, dia dengan jelas mengetahui alam kultivator di dunia ini dan dia bahkan belum pernah mendengar atau membaca tentang alam ini sebelumnya. Satu-satunya informasi yang diketahui publik tentang alam budidaya adalah gerbang Ki, gedung yayasan Ki, sungai Ki, inti sungai Ki, dan jiwa Ki. Bahkan kerajaan pun tidak tahu apa yang terjadi setelah Kisol karena mencapai ranah Kisol saja sudah cukup untuk menempatkan sebuah kerajaan di posisi 2 teratas di seluruh wilayah tingkat tinggi. Tapi S jelas tahu apa yang terjadi setelah Kisol dan itulah alam manifestasi Kisol. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan ahli ranah manifestasi jiwa? Itu berarti seseorang dari sekte kuno. S mulai berkeringat deras. Aku tahu kenapa kamu tidak memberitahuku. Dia bertanya dengan muram ke sistem. Dia merasa telah ditipu habis-habisan oleh sistem. Tuan rumah tidak pernah bertanya. Dia terdiam dan hampir terserang stroke. Jika dia tahu ini adalah tiruan dari seseorang sekuat ini dan dengan membunuhnya, dia akan membuat tubuh utama khawatir, dia akan berpikir 100 kali sebelum melakukannya. Dia bisa saja melarikan diri dan meninggalkan Mattis di sini. Sistem, bisakah tubuh utama orang itu mendapatkan informasi tentangku segera setelah dia mati dan bisakah dia datang ke sini seperti melalui klonnya? Dia bertanya dengan gugup saat imajinasinya menjadi liar. Jika itu benar, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri dari seseorang sekuat ini. Tidak mungkin dengan teknik semacam ini. Dia hanya bisa mendapatkan informasi setelah minimal seminggu dan dia akan mendapat serangan balasan dari teknik tersebut karena klonnya terbunuh dan tidak mati secara alami. Jadi, tuan rumah tidak melakukannya, setidaknya mengkhawatirkan keselamatannya untuk saat ini. Kali ini suaranya terdengar lucu. Apa maksudmu saat ini? Cepat atau lambat dia akan datang menjemputku, tapi dia akan datang. S menghela nafas lagi dan lagi karena frustrasi. Dia telah menembak kakinya sendiri kali ini. Rahasianya terlalu besar untuk diketahui siapapun dan entah bagaimana dia bahkan membuat khawatir seorang penggarap sekte kuno. S menggelengkan kepalanya dengan cemas dan memutuskan untuk bersembunyi dan merawatnya dengan hati-hati mulai sekarang. Bahkan jika ahli ranah manifestasi jiwa Ki itu berasal dari sekte kuno, itu tidak berarti dia dapat menemukannya di benua besar ini dengan mudah. Jika bukan karena pemberitahuan sistem,
dia bahkan tidak tahu tentang masalah ini, tetapi sekarang dia tahu, dia tidak akan pernah lengah dengan mudah. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan, tetapi jika aku menjadi cukup kuat bahkan ahli itu datang, aku akan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. S mendengus sambil tersenyum. Setelah pengalaman hari ini, dia menjadi lebih tajam dan sedikit berpengalaman. Dia mulai mencari gua untuk mengganti pakaiannya sebelum melepaskan Eva. Karena dia akan mengkhawatirkannya jika melihat kondisinya. Senyum terbentuk di wajah S saat mengingat Eva dan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya orang yang paling dia percayai selain adik perempuannya. S ingin pergi ke kota Sungai Bunga terlebih dahulu untuk melihat kondisi kota saat ini tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena Dulce dapat memasang jebakan di sana juga dan setelah dia mengetahui tentang benda cloning itu dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi, menjadi kuat dengan cepat. S menemukan anak sapi di wilayah terluar hutan bulan. Dia mengganti pakaiannya yang compang camping menjadi satu set baru dan api bintang. Dengan gerakan lengan bajunya di atas lembaran sutra yang kosong, muncullah kecantikan tidur bagaikan peri entah dari mana. Gadis itu mengenakan jubah hitam, dan tangannya diletakkan dengan anggun di perutnya. Hanya dengan melihat sosoknya yang langsing dan halus, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah sebuah karya seni terutama dadanya yang besar dan bulat. Ada sedikit kemerahan mengilap di bibirnya, membuatnya tampak menggoda. Dia memiliki wajah oval yang sangat cantik. Mungkin karena kontras dengan gaun hitamnya, kulitnya memancarkan kilau yang mengingatkan pada salju. Hidungnya melengkung membentuk sudut yang indah, dan bibirnya berkilau memikat. Rahang bawahnya yang halus dan lehernya yang ramping semakin menonjolkan wajahnya yang bergerak, membuat siapapun sulit menolak pesonanya. Dia adalah Eva, tanpa menyamar tentunya. S telah melihat wajahnya berkali-kali tapi tidak peduli berapa kali dia melihat wajah seperti Dewi ini dia tidak akan pernah bisa mengalihkan pandangannya darinya dengan mudah. Terutama dadanya yang memberinya, semacam perasaan panas yang aneh setiap kali dia melihatnya. Kelopak mata Eva yang tertutup bergetar saat dia membukanya perlahan. Matanya yang seperti rubah terbuka, ada sedikit kebingungan di mata indahnya yang bersinar. Dia melihat sekeliling pada lingkungan asing dengan membingungkan. Dia ingat dengan jelas berada di dalam ruangan gelap di penginapan tapi ini bukan ruangan sama sekali dan ada kehangatan datang dari suatu tempat. Dia menoleh dan melihat api menyala dan S menatapnya sambil tersenyum. Di mana kita? Dia bertanya pada S dalam keadaan pingsan. Di dalam hutan bulan, ucap S sambil tersenyum berseri-seri. Kelelahannya sedikit berkurang setelah melihat Eva dan membawanya. Dia terbangun dari lamunannya setelah mendengar perkataan S. Tapi bagaimana kita bisa lolos dan apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu memanfaatkanku? Dia bertanya dengan tatapan curiga. S terdiam setelah mendengar ini dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku menempatkanmu di ruang penyimpanan yang dapat menampung makhluk hidup. Dan tidak, aku tidak memanfaatkanmu. Dia tidak menyembunyikan ruang penyimpanan makhluk hidup darinya karena dia tidak pernah berbohong atau menyembunyikan apapun darinya. Jadi, menceritakan rahasia kecilnya bukanlah masalah besar. Selama ini kamu tidak sadarkan diri. Dia bertanya dengan takjub, karena dia tidak tahu bagaimana rasanya berada di ruang penyimpanan. Eva terkejut mendengar tentang ruang penyimpanan hidup. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya bahkan dari ibunya yang dalam pikirannya seperti makhluk yang tahu segalanya. Ya, ini seperti mimpi yang aneh tapi mimpi itu hanya gelap dan tidak ada yang lain. Jawab Eva sambil mengingat situasi di gudang. S terkejut dengan penemuan ini. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk memeriksa ruang penyimpanan dan dia memiliki banyak fantasi tentangnya seperti anak kecil. Tadinya ia mengira tempat penyimpanannya harus seperti dunia luar dan ia bisa membangun rumah yang nyaman untuk ditinggali namun kini impian kecilnya itu hancur berkeping-keping oleh Eva dalam sekejap. Dia mencoba masuk ke ruang penyimpanan untuk memeriksa tetapi sekarang terpikir olehnya bahwa dia tidak bisa masuk ke ruang penyimpanan sendiri karena itu bukan harta karun sungguhan, dia hanya bisa menyimpan milik orang lain. Dia menghela nafas frustrasi sambil berpikir. Sepertinya aku harus menemukan harta karun berupa ruang penyimpanan hidup untuk membangun rumah. Bab 57.
Es masih berpikir keras ketika mendengar suara indah Eva. Kamu menghadapi krisis sendirian lagi, dan bukan itu yang kita sepakati. Kamu bahkan berjanji padaku, kata Eva sambil cemberut sambil menoleh. Dia jelas tidak senang dan marah karena dosis yang diberikan Es. Kemarahan semakin menambah pesona kecantikannya yang menggerahkan dan Es terpesona olehnya sejenak. Aku akui aku salah tapi tidak ada waktu untuk mempertimbangkan bahwa kami dikepung dan kupikir akan lebih mudah untuk melarikan diri untukku sendiri dan aku juga tidak ingin membuatmu dalam bahaya. Wajah Es memerah ketika dia mengatakan itu, dia jelas-jelas berbohong tentang melarikan diri sendirian. Jika dia memberitahunya tentang kejadian Matis, dia pasti akan mengganggunya tanpa henti sehingga dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Tapi dia mengatakan yang sebenarnya tentang tidak ingin membahayakannya. Eva melihat wajah Es yang memerah dari sudut matanya yang seperti rubah dan mendengus. Aku tidak akan bicara lagi denganmu, kamu penipu. Es tersenyum tak berdaya setelah melihatnya bertingkah seperti anak manja dan sebuah ide muncul di kepalanya. Dia segera mengeluarkan cincin putih dengan simbol misterius dari ruang pencurinya. Ini adalah cincin penyimpanan yang merupakan koleksi harta karun Dulce. Menurut tebakannya, cincin ini seharusnya setara dengan senjata bintang 3 karena dia tidak mengetahui peringkat perajin rune. Karena sistem selalu memberi label pada barang curian tersebut sesuai dengan standarnya yang tinggi dan dia bertanya-tanya apakah harta dunia ini berkualitas rendah. Dia tidak tahu bahwa semua harta terbaik ditemukan di tanah kerajaan. Ini cincin penyimpanan sungguhan dan ini 100 kali lebih baik daripada milik Rilan. Anggap saja ini hadiah permintaan maafku. Ucap Es sambil mengulurkan tangannya untuk memberikan cincin itu padanya. Mata Eva berbinar saat mendengar perkataan Es dan dengan cepat melihat cincin putih di tangan Es. Dia akan meraihnya dengan gembira ketika dia menghentikan tangannya karena dia teringat sesuatu yang pernah diceritakan ibunya kepadanya. Ini, letakkan di jari telunjukku dan aku akan memaafkanmu. Kata Eva dengan lembut sambil mengulurkan tangan kanannya yang halus kepada Es sambil tersipu malu karena suatu alasan. Alis Es sedikit terangkat karena permintaan khusus ini. Tapi dia tidak banyak berpikir dan melakukan apa yang dia katakan. Dia memasangkan cincin di jari telunjuknya yang lembut seperti sutra. Detak jantung Eva semakin cepat saat melihat cincin putih bahkan lehernya pun memerah. Dia menatap Es dengan malu-malu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dengan matanya yang indah. Cara dia memandangnya telah berubah entah bagaimana. Seolah-olah dia tidak tahan lagi dan dia segera berdiri dan berlari dengan anggun keluar gua seolah-olah dia telah melakukan kesalahan dan tidak berani menghadapi Es. Es terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi padanya tapi dia mulai bertingkah aneh yang dia tahu dengan perasaan jiwanya. Itu semua terjadi ketika dia membuat permintaan aneh itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir dia harus melakukan sesuatu yang penting sendirian sehingga dia tidak mengejarnya. Namun Es tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang cukup besar tanpa disadarinya dan hal tersebut tidak dapat dibatalkan lagi. Jika dia tahu apa yang terjadi di sini dia akan berteriak padanya dengan panik, apakah kamu gila? Eva akhirnya berhenti berlari di samping sumber air yang dekat dengan perumahan, sementara mereka. Matahari sudah mulai terbit dan awan gelap mulai menghilang. Eva memandangi matahari yang perlahan terbit sambil memegang cincin di jarinya dengan tangan yang lain. Tiba-tiba cincin itu menghilang di jarinya secara misterius dan sesaat kemudian cincin itu muncul kembali. Warnanya masih putih kristal tetapi polanya entah bagaimana telah berubah. Eva sepertinya tahu apa yang terjadi dan tidak terlihat khawatir dengan hal ini. Dia hanya melirik cincin baru dan emosi aneh meluap di hatinya dan melihat ke belakang dan melihat Es tidak mengejarnya. Bodoh. Dia bergumam pelan saat dia tersipu. Dia tampak semakin menakjubkan dalam cahaya redup ini tetapi tidak ada seorang pun di sini untuk menikmati pemandangan. Setelah dia bisa mengendalikan emosinya yang kacau, dia kembali ke gua dan melihat Es sedang tidur seperti batang kayu. Mungkin karena dia tidak mengejarnya atau dia tersenyum saat tidur karena mimpi indah Eva merasa marah. Tapi tiba-tiba terlintas dalam pikirannya apa yang telah dia lakukan dan menerima berita buruk seperti kehancuran kampung halamannya. Jadi,
Amarahnya dengan cepat lenyap dan dia duduk di sampingnya dan mulai menyisir rambutnya dengan lembut menggunakan tangan lembutnya saat dia menatapnya dengan lembut dengan senyuman lembut di wajahnya. Sesuatu muncul di benaknya dan dia mulai menggelengkan kepalanya seperti orang gila dan wajahnya berubah semerah stroberi. Ini semua kesalahan bajingan ini yang membuatku berpikir tentang semua hal ini dan tidur di malam pertama kita. Dia segera menghentikan pemikirannya. Tapi dia tidak tahu bahwa Es sepenuhnya waspada dan jika dia merasakan tanda jiwa yang tidak diketahui telah memasuki gua dia pasti sudah bangun tetapi orang itu adalah Eva dan dia tidak merasakan sedikitpun niat buruk darinya jadi dia tetap menyimpannya, berpura-pura tidur dan membiarkannya menyentuhnya, sebaliknya, dia menikmatinya. Es tertidur lelap untuk pertama kalinya setelah beberapa hari karena kehadiran Eva. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh, jauh dari dataran rendah terdapat tanah kerajaan yang juga dikenal sebagai tanah orang dahulu. Kepadatan Ki di sini ribuan kali lebih padat daripada dataran rendah lainnya di seluruh benua karena tanah kerajaan berada di pusat benua Azurewin. Di sebuah gunung yang tidak diketahui di tanah kerajaan, di puncak gunung itu dipenuhi kabut hijau keruh. Kabut ini bukanlah kabut biasa melainkan Ki karena kepadatan Ki di sini sangat tebal sehingga berubah menjadi bentuk kabut keruh. Dikelilingi oleh kabut mendung ini adalah sebuah tempat tinggal di tengah puncak gunung. Seolah-olah ada makhluk abadi yang tinggal di sini dengan damai. Tempat tinggal ini tampak sederhana dan normal pada pandangan pertama, tetapi jika dilihat dengan cermat, seseorang akan melihat banyak simbol aneh yang terukir di luar dinding tempat tinggal. Di dalam tempat tinggalnya gelap tapi samar-samar orang bisa melihat siluet duduk bersila seperti sebuah status. Tidak ada yang tahu berapa lama ia duduk dalam posisi ini tetapi tidak ada satupun tanda pernafasan atau gerakan yang keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba cahaya hijau muncul dari udara tipis dan masuk di antara alis siluet itu. Pep. Saat itu terjadi, mata tertutup dari status seperti siluet terbuka dan dia memuntahkan genangan kecil darah. Wajahnya bersinar dan dipenuhi kerutan tipis, rambutnya hitam, dan dia memiliki janggut kecil di wajahnya yang keriput. Dia tampak seperti pria berusia 50-an tetapi matanya seterang api dan penuh kehidupan. Semua cebab baru N-Nov Elbin.com. Namun karena lampu hijau itu, kompleksi wajahnya mulai memucat, dan terlebih lagi kerutan mulai muncul di wajahnya, ia menjadi seperti orang tua berusia 60-an. Siapa yang berani membunuh CLONEBUDIDAYA orang tua ini? Dia mengaum seperti singa yang marah dan seluruh puncak gunung gemetar karena amarahnya. Kabut tebal mulai menimbulkan angin topan dan kilatan petir di sana-sini karena kekuatan lelaki tua itu. Dia adalah kultivator yang klonnya, Matis, dibunuh oleh Es seminggu yang lalu di hutan bulan. Orang tua itu marah besar dan benci pada pelaku yang mengacaukan teknik suci, spesialnya yang telah ia kembangkan selama ratusan tahun. Tiba-tiba, kenangan asing mulai memasuki otaknya. Dia melihat seluruh kehidupan Matis dan menjadi takjub saat dia terus melihat kenangan itu. Di akhir ingatannya, dia menjadi kaget saat melihat penampilan Es dan dia membunuh klonnya di akhir. Nafasnya menjadi sesak setelah melihat semua kejadian ini, tapi dia adalah seekor rubah tua licik yang telah hidup hampir 1000 tahun dan dengan cepat menjadi tenang. Tapi matanya bersinar seperti obor saat senyum sinis muncul di wajah lamanya. Sebelumnya dia terlihat seperti Buddha yang damai tetapi sekarang senyuman ini terlihat seperti iblis jahat. Mahkota putih, sepertinya mereka masih licik seperti biasanya, dan sepertinya anak anjing itu ditinggalkan sendirian oleh kedua ahli itu sehingga tidak ada yang bisa menemukan atau mengejarnya. Tapi dia punya rahasia besar yang mereka ditinggalkan bersamanya untuk diamankan. Mungkin mahkota putih juga mengincar rahasia itu. Dia mengerutkan kening dalam-dalam sambil bergumam. Dia tahu persis apa yang diwakili oleh mahkota putih. Tapi klon ini benar-benar idiot. Dia bahkan berhasil menipu mereka berdua tetapi dia akhirnya mati di tangan bocah nakal yang bahkan tidak berada di alam Ki Foundation. Sungguh memalukan namaku. Yah, dia hanya memiliki 10% kecerdasanku jadi aku tidak bisa berharap lebih darinya tapi sekarang aku harus membuat klon suci lagi untuk menyelesaikan teknik kultivasiku. Kenapa teknik ini memiliki begitu banyak persyaratan yang aneh?
Aku tidak bisa mengejarnya dalam situasi seperti ini. Sepertinya aku harus mengendalikan klon itu jika aku ingin menangkap bocah itu. Gumam lelaki tua itu ketika kilatan dingin melintas di matanya sebelum dia menutupnya lagi. Bab 58. Dia menatap dengan mata menawan sambil tersenyum menawan. Es terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Aroma menyegarkannya yang unik tercium di udara dan Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia merasa segar karenanya. Matanya tanpa sadar memperhatikan bibir merahnya yang berbentuk sempurna seperti buah ceri. Dia bisa merasakan nafasnya di pipinya. Dia merasakan lengannya berada di antara sesuatu yang lembut dan hangat. Dia melihat Eva mengenakan gaun biru ketat dengan bagian dada pendek. Dia melihat garis di sana dan tangan Eva melingkari lengannya. Lengannya menyentuh puncak lembutnya. Detak jantungnya berdebar kencang dan darahnya mendidih. Ketika dia melihat tubuh Eva yang ramping dan matang, dia merasakan tubuhnya terbakar dan wajahnya memerah dan dia merasakan hasrat aneh muncul dari lubuk hatinya. Es tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan saat dia membesarkan Alina kecil, selama bertahun-tahun bersama. Es punya dinding aneh. Kalau dia tidak segera menjauhi Eva, dia akan melakukan hal aneh yang tidak seharusnya dia lakukan dan mengecewakan Eva karenanya. Maka, dia melepaskan diri dari cengkeraman wanita itu dan segera bangkit, dan dengan langkah cepat, dia melarikan diri, keluar dari gua. Pendidikannya di jurusan ini tidak lengkap karena tidak akan ada yang mengatakan hal semacam ini kepada anak kecil, bukan? Terlebih lagi, ia menjadi penyendiri saat ia masih sangat muda dan setelah itu, ia tidak pernah memiliki teman karena sifatnya yang pendiam dan tertutup. Hanya ketika dia bertemu Alina, dia mulai merasa seperti anak normal lagi, tapi itu tidak berlangsung lama karena penyakit yang dideritanya. Dan tidak ada yang mau membuang-buang waktu mereka pada anak malang yang tidak berguna itu. Itulah sebabnya Es masih anak yang tulus hatinya. Eva mendecak lidahnya setelah melihat Es kabur seperti kucing yang menakutkan. Bukankah buku itu mengatakan semua pria itu sama saja dan mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti ini saat seorang gadis memberi petunjuk sendiri? Pikir Eva dengan kecewa, karena dia tahu tentang sifat yang suka menghancurkan negara. Namun sesaat kemudian dia tertawa cekikikan karena menurutnya Es adalah orang yang spesial dan bahkan dalam situasi ini dia masih mengisyaratkan seperti seorang pria sejati dan bisa mengendalikan diri. Yah, aku tidak bisa membuatnya terlalu mudah untuknya, kan? Jadi, aku tidak akan melakukan ini lagi. Bagaimana jika dia menganggapku gadis seperti itu? Wajah Eva memerah saat dia melihat gaunnya yang seksi. Dia tiba-tiba memikirkan tentang perilakunya yang aneh dan berani. Dia juga tidak mengerti mengapa dia begitu berani di depan Es. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa hal itu terjadi karena garis keturunan Half Devil miliknya. Es sedang mencuci mukanya dan menenangkan sarafnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan pemandangan indah yang baru saja disaksikannya. Menghela napas. Mengapa aku lari seperti orang bodoh, padahal dia tidak berbuat jahat padaku? Pikirnya aneh. Karena tidak tahu jawabannya, Es pun memutuskan untuk membereskan barang jarahannya yang tidak sempat ia selesaikan karena saat itu ia sedang terburu-buru. Jadi itu hal yang baik untuk mengalihkan perhatiannya. Dia membuka panel utama sistem dan mengirimkan pikiran pada simbol seperti amplop di panel gelap. Itu adalah simbol panel notifikasi. Panel gelap berubah dan panel terbuka. Di panel ini, dia dapat melihat semua sistem notifikasi sebelumnya. Karena dia tahu tentang jumlah harta karun ruang penyimpanan akibat peningkatan ruang pencuri, dia tidak memeriksanya dan melanjutkan. Akhirnya dia melihat sesuatu yang aneh yang sebelumnya dia lewatkan. Herbal kelas 1, Mawar Darah 1000 tahun, 1. Kelas 1. Es terkejut dan berteriak tanpa sadar. Dia membuka matanya untuk melihat apakah dia tidak salah lihat tetapi masih ada, kelas 1, di sana. Dia menjadi bersemangat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Karena menurut pengamatannya selama ini, tidak ada satupun harta karun yang mendekati harta karun, True Great. Dan sekarang entah dari mana, dia muncul di tempat seperti ini. Nafas Es bertambah cepat saat ditanya, sistem, apa ini mawar darah? Jika ini kelas 1, maka kali ini dia benar-benar kaya.
Namun, dia sangat bingung bagaimana Dulce bisa mendapatkan harta karun semacam ini. 5 poin pencuri untuk penilaian. Rasanya seperti ada seseorang yang menuangkan air tampak dingin di dalamnya. S menggertakkan giginya sambil berkata, kamu. Ambil saja. Tiba-tiba dia ingin sekali mencekik seseorang. Sama dengan. Titik pencurian, 5945. Dekripsi mawar darah, ramuan kuno yang lahir dari tanah abisal kuno, yang menumpahkan jutaan makhluk hidup tak berdosa. Efek, mampu meningkatkan kepadatan garis keturunan iblis abisal apapun. 6 fase kehidupan. 1. 100 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan sebesar 5%. 2. 1000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan sebesar 15%. 3. 10.000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan sebesar 30%. 4. 100.000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan sebesar 50%. 5. 500.000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan sebesar 75%. 6. 1 juta tahun, kepadatan garis keturunan 99%, dan kebangkitan garis keturunan iblis abisal kerajaan. Fase kehidupan saat ini, fase kedua, 1000 tahun, meningkatkan kepadatan garis keturunan sebesar 15%. Cara pemakaian, iblis manapun dengan garis keturunan abisal dapat memakannya secara langsung atau host juga dapat mengubahnya menjadi 100.000 EXP atau 10.000 poin jiwa. Sama dengan. Mata S terbuka lebar saat melihat penilaian sistem. Dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Informasi ini terlalu berat untuk diterimanya bahkan dengan mentalitas barunya. Setelah tenang, S mulai berpikir, sistem menyebutnya ramuan kuno yang berarti sangat langka. Namun, ramuan ini hanya berguna bagi iblis dengan garis keturunan abisal dan dari penampilannya, ramuan ini bahkan dapat membangkitkan sesuatu yang disebut Royal Abyssal Bloodline jika telah mencapai fase ke-6 kehidupannya. Namun, yang terpenting adalah akhirnya aku tahu bahwa aku dapat mengubah ramuan ini menjadi EXP atau SP juga. Semakin S berpikir, semakin bersemangat dia. Akhirnya dia menemukan cara lain untuk mendapatkan pengalaman. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa jika dia dapat mengubah pil obat menjadi EXP, maka ramuan yang membuat pil tersebut juga dapat diubah menjadi EXP. Ramuan tingkat 1 memberinya 100.000 sekaligus dan dia bahkan dapat memilih untuk mengubahnya menjadi SP juga. Perlu diketahui bahwa dia bahkan tidak memperoleh poin jiwa apapun selain misi dan ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu dapat diubah menjadi poin jiwa juga. Jika Eva memiliki garis keturunan jurang ini, ramuan ini akan sangat membantunya, tetapi sayang sekali dia adalah iblis setengah bayangan. Gumam S pelan. Jika ramuan ini bisa berguna bagi Eva, dia akan memberikannya tanpa berpikir dua kali, tetapi sayang sekali tidak. Dia ingin mengubahnya menjadi SP karena sangat jarang untuk dikumpulkan. Dia memiliki pil lain dan banyak tanaman obat juga sehingga dia memiliki lebih dari cukup untuk menerobos ke alam berikutnya. Alasan keterlambatan terobosannya adalah karena ia memiliki firasat aneh bahwa saat ini belum tepat. Ia mempercayai instingnya dan tidak mengubah pil apapun menjadi EXP untuk sementara waktu. Dia baru saja akan memberikan perintahnya ketika sesuatu yang langka terjadi. Sistem memiliki saran terkait Blood Rose untuk tuan rumah. S tercengang setelah mendengar suara sistem dan itu bukan suara dingin seperti biasanya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Kata S. Ruang pencuri baru tuan rumah sangat cocok untuk makhluk atau tanaman obat apapun yang berhubungan dengan kegelapan. Ruang itu dapat membantu makhluk hidup membangkitkan garis keturunan sejati mereka dalam ratusan atau ribuan tahun jika mereka tetap di dalamnya. Semuanya tergantung pada garis keturunan sejati dan kepadatan garis keturunan makhluk itu. Atau tanaman obat dapat dipelihara dengan kecepatan tinggi di dalam ruang pencuri. Tetapi tuan rumah harus menghabiskan poin pencuri dan fungsi ini saat ini tidak tersedia. Hal yang sama berlaku untuk gadis halfling itu, dia juga dapat membangkitkan garis keturunannya yang sebenarnya dalam 100.000 tahun jika dia tetap berada di dalam ruang pencuri inang dan bahkan itu dapat membantu mencapai hanya 60%.
Dia tidak akan pernah dapat mencapai puncak selain garis keturunannya yang sebenarnya. Dia tidak memiliki rentang hidup 100.000 tahun. Namun dengan Blood Rose ini, semuanya berubah karena sangat jarang untuk menumbuhkan ramuan semacam ini di antara surga dan bumi. Ini adalah harta surgawi bagi iblis jurang manapun dan iblis jurang tidak ada di surga pertama. Sistem juga tidak tahu bagaimana ramuan langka ini muncul di sini. Host dapat memberi makan Blood Rose ini kepada halfling itu dan dengan 5.000 TP menyegelnya di dalam ruang pencuri hidupmu selama 20 hingga 30 tahun. Garis keturunannya berhubungan dengan bayangan dan shadow, adalah salah satu hukum, darkness, dan abyssal bloodline juga berhubungan dengan kegelapan. Biasanya Anda tidak dapat menggabungkan dua garis keturunan, tetapi dengan ruang milik pencuri tuan rumah dan garis keturunan setengah bayangannya, hal itu mungkin dan dia dapat menjadi iblis abyssal bayangan, yang paling langka. Itu adalah spesies klan iblis yang sangat langka. Ini adalah pilihan yang hanya diberikan kepada tuan rumah karena dia terikat dengan Anda, jika tidak, sistem tidak akan memberikan saran ini. Es kebingungan mendengar usulan sistem itu. Saya tidak berani mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Bab 59. Setelah beberapa waktu, Es secara bertahap memahami situasi tersebut. Ikatan macam apa yang sedang kau bicarakan? Tanya Es dengan bingung. Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa sistem akan memberikan informasi semacam ini secara gratis karena sistem telah mengungkapkan terlalu banyak hal kepadanya. Seperti potensi sebenarnya dari ruang pencurinya dan kegunaannya yang sebenarnya. Sekarang dia bahkan tahu tentang fungsinya di masa depan. Jadi, ikatan ini pasti sesuatu yang luar biasa. Ketika si halfling itu dengan sukarela meminta tuan rumah untuk memasangkan cincin di jari telunjuknya, dia telah melakukan ritual kuno klan iblis. Ritual ini hanya dapat dilakukan oleh anggota klan iblis dan mereka harus melakukannya dengan sukarela. Sederhananya, dengan meletakkan cincin itu di lehernya, kamu telah mengikat kerahasiaanmu. Artinya, jika kamu meninggal, dia akan mati juga, tetapi karena kamu tidak mengetahui ritual ini, jika dia meninggal, kamu akan tetap hidup. Itu semacam ritual pernikahan di klan iblis yang bisa dilakukan oleh semua pasangan kekasih karena setelah melakukan ini, mereka tidak akan pernah bisa bertahan hidup satu sama lain dan itu melambangkan cinta abadi mereka satu sama lain, tapi itu lebih seperti kontrak hidup dan mati yang tidak akan pernah bisa dibatalkan. Dia membuat keputusan baik ini terutama karena kamu telah membuka gerbang kegelapan dan dia juga memiliki perasaan terhadapmu sebelumnya, tetapi setelah membuka gerbang tersembunyi kegelapan primordial perasaan ini diperkuat berkali-kali lipat. Karena dia adalah makhluk kegelapan dan semua makhluk kegelapan akan merasa lebih dekat denganmu karena pesona, yang merupakan kemampuan bawaan kegelapan. Dan tanpa disadari perasaannya terhadapmu menjadi begitu besar sehingga dia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Es terperangah mendengar berita yang tiba-tiba ini. Ia mulai berkeringat dingin karena perasaan ini terlalu berat untuk ia terima. Yang ada di pikiran saat ini hanyalah satu, gadis itu sudah gila. Tunggu, kalau itu adalah ritual pernikahan klan iblis, apakah itu berarti dia sekarang menjadi istriku? Pernikahan pada usia 12 tahun adalah adat istiadat di dunia fana jadi dia tidak menentangnya. Namun dia segera mengingat kembali pikirannya karena persoalan ini bukan sekadar perkawinan biasa, melainkan kehidupan dan kematian. Kalaupun dia sudah menceritakan hal itu, dia pasti tidak akan menyetujui apapun yang terjadi, karena menurutnya itu seperti kontrak sewa seumur hidup dan mati. Dugaan Es mendekati kebenaran karena klan iblis sudah lama berhenti melakukannya. Alasannya sangat sederhana karena ada celah besar di dalamnya, yaitu jika satu orang dengan sukarela melakukan ritual ini dan yang lainnya tidak, maka itu tidak lebih dari sekadar kontrak sewa. Iblis adalah makhluk yang terlalu sombong, mereka tidak bisa begitu saja menyerahkan hidup mereka kepada orang lain dengan sembarangan, bukan? Jadi, hanya mereka yang benar-benar saling mencintai yang melakukan ritual ini, tetapi itu pun jarang terlihat karena siapa yang ingin kekasihnya mati bersama mereka. Eva terlalu gegabah dalam mengambil keputusan karena kekuatan kegelapan primordial milik Es. Dia mulai mencintainya karena apa yang telah dia lakukan untuknya. Namun, saat dia bertemu dengannya tepat setelah dia membuka gerbang rahasianya,
dia merasa semakin dekat dengannya dan dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepadanya tanpa berpikir dua kali. Mungkin dia akan melakukan hal yang sama jika dia diberi lebih banyak waktu, siapa yang tahu. Ini adalah salah satu kekuatan bawaan kegelapan primordial, pesona. Tidak ada makhluk dengan kegelapan yang dapat menahannya, tidak ada seorang pun. Semakin besar kekuatan es tumbuh, semakin besar pula kendalinya atas kegelapan, dan semakin besar pula pesona miliknya tumbuh. Es kini menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini dan berpikir bahwa semua ini salahnya sendiri karena Eva telah membuat keputusan gegabah seperti ini. Sistem telah dengan jelas mengatakan bahwa ini tidak dapat dibatalkan lagi. Ini semua salahmu karena tidak memberitahuku sejak awal. Gerutu es pada sistem itu. Setelah beberapa saat, es mulai tenang dan mulai memikirkan apa yang telah dilakukan Eva dan menjadi murung. Bukankah ini berarti hidup yang ada di tangannya sekarang? Jika dia mati, Eva juga akan mati. Entah kenapa, hatinya terasa hangat dan khawatir setelah memikirkan bagaimana gadis konyol itu telah menyerahkan hidupnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Itu sebagian besar karena hal pesona itu, tetapi itu hanya memperkuat perasaan yang sudah dia pendam untuknya. Dia dapat dengan mudah mengatakan ini karena indera jiwa. Es akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri dan memutuskan. Sekarang setelah aku punya istri-istri, aku tidak bisa memperlakukannya dengan pelit, kan? Aku harus memahami tentang proses evaluasi ini dan membuatnya menurutiku. Pikir Es sambil kembali ke gua. Eva mencoba membungkusnya dengan mata tertutup, tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi karena apa yang telah dilakukannya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia menjadi bingung pada awalnya tetapi dengan cepat menenangkannya karena dia tidak menyesali apapun. Dia mencintai Es sejak dia memerdekakannya dan bahkan berkali-kali mempertaruhkan nyawanya karena dia. Gadis mana yang tidak ingin dilindungi seperti seorang putri dan ingin dimanja oleh kekasihnya, dan Es telah melakukan segalanya. Hanya saja dia tidak sanggup memberitahu Es tentang pernikahan mereka. Itu terlalu cepat dan dia agak malu untuk mengalaminya. Jadi, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka sudah membaik. Semua ini salah gadis si tolol itu sampai membuat seseorang melakukan hal semacam ini. Dia muncul sambil berpikir sambil mencibir dengan imut. Es baru saja memasuki gua dan dengan inderanya yang tajam, dia mendengarnya dengan jelas. Wajahnya memerah dan terus berjalan seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tapi di dalam hatinya dia ingin sekali membentaknya, itu ide gila kamu dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Eva juga mengetahui bahwa Es telah kembali dan dia terus berpura-pura tetapi wajahnya memerah setelah dia berpikir tentang apa yang terjadi belum lama ini dan detak jantungnya mencapai titik puncaknya. Memiliki istri secantik dia tidak terasa seperti hal buruk, malah seperti berkah tersembunyi. Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya tentang hal ini setelah melihat wajah cantik istrinya dan bunga-bunga bermekaran di hatinya. Namun, ia segera menekannya karena terlalu canggung untuk mengecewakannya. Lagi pula, neneknya pernah mengatakan kepadanya bahwa sangat miring membiarkan seorang gadis mengungkapkan perasaannya kepada Anda sehingga Anda harus memimpin. Saat itu ia tidak terlalu memperhatikan hal ini, tetapi setelah mendengar kata-kata Eva, ia dapat mengatakan bahwa neneknya benar. Pendidikan yang layak itu sangat penting, kurasa. Es bersumpah untuk mendidik dirinya sendiri dengan baik kali ini. Pengetahuannya terlalu dangkal. Tanpa dia sadari, tidak ada satupun buku yang benar tentang cinta. Eva, kita perlu bicara tentang sesuatu. Untuk mengurangi kecanggungan di udara, dia perlahan batuk. Eva membuka matanya seperti rubah setelah mendengar suara Es. Saat dia melihatnya, dia menjadi lebih lembut. Apa yang ingin kamu bicarakan? Dia berkata dengan lembut dengan suaranya yang menawan. Es tidak dapat menahan diri untuk berpikir lagi setelah melihat mata indahnya dan mendengar suaranya, pasti sebuah berkah tersembunyi. Es dengan cepat mengedarkan hadki miliknya dan langsung tenang. Ini adalah keajaiban hadki yang ia temukan saat bertarung dengan Matis. Itu sangat membantu untuk tetap tenang saat menghadapi bahaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia harus menggunakannya untuk tetap tenang di hadapan wanita cantik yang menghancurkan ini atau istrinya. Mulailah aku menemukan harta karun surgawi untuk klan iblis di cincin penyimpanan Dulce yang disebut Mawar Darah.
Bagaimana aku tahu kegunaannya dan bagaimana aku bisa punya tempat penyimpanan seperti ini? Aku tidak bisa melakukan rekonstruksi. Bukannya aku tidak ingin meniru atau aku tidak mempercayaimu, tapi rahasia ini terlalu berbahaya untuk diketahui siapapun. Jadi, kuharap kau bisa mengerti. S menceritakan kepadanya tentang seluruh situasi dan proses evaluasi yang telah diberitahukan sistem kepadanya. Dia tidak berani menyebutkan pernikahan, karena itu akan membuat keadaan di antara mereka menjadi canggung. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa memikirkan tentang sistem itu siapa karena setelah ini terlalu berbahaya untuk diketahui, dan secara teknis dia adalah istrinya, jadi bagaimana mungkin dia bisa membahayakannya. Sudah cukup bahwa dia telah menyerahkan hidupnya tanpa ragu-ragu. Eva mendengarkan kata-katanya dengan penuh minat tetapi semakin dia mendengarkan semakin dia terkejut. Pada akhirnya dia benar-benar bingung. Setelah S mengakhiri penjelasannya, dia sadar dari lamunan dan berkata sambil meringis, apakah mawar darah ini benar-benar dapat membantuku menjadi taktik yang kau katakan? Ya, dengan ini kau tidak bisa lagi menjadi setengah iblis. Kau bisa menjadi iblis yang sepenuhnya dan akhirnya menjadi iblis terkuat di dunia ini. Kata S sambil tersenyum tipis. Dia juga tidak menceritakan tentang surga pertama karena hal itu akan terlalu berat untuknya. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa dia sudah gila. Itu artinya aku akan bisa melindungimu. Kalau begitu, segel aku. Ucapannya tanpa sedikit pun keraguan di matanya yang indah. S terkejut karena ini bukan jawaban yang dia harapkan darinya. Bab 60. S tidak menyangka akan memberikan jawaban seperti ini karena sedang menghadapi godaan seperti kekuatan. Dia tidak bertanya seberapa kuat dia nantinya atau kapan dia akan mendapatkan Blood Rose dan memulai evaluasinya. Yang dia tanyakan adalah apakah dia bisa melindunginya setelah mendapatkan kekuatan ini. S menatap lurus ke mata Eva yang mempesona, tidak ada sedikit pun keraguan, kedengkian, rencana jahat, atau kebohongan di mata sedalam langit berbintang itu. Matanya semurni lautan dan kata-katanya datang langsung dari hatinya. S merasakan lapisan terakhir dari api yang membara di antara mereka mencair mendengar kata-kata tulusnya dan mau tidak mau merasakan perasaan baru padanya. Itu adalah emosi yang sama yang dia rasakan terhadap cinta Alin. Mau tak mau dia mencintai gadis seperti ini, apapun yang terjadi, karena dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu murni dan terus terang sebelumnya. Dia tidak pernah berbohong atau menyembunyikan apapun darinya sebelumnya dan bahkan berdiri di sisinya dalam bahaya besar. Sekarang di hadapan kekuasaan dia masih ingin menggunakannya untuk melindunginya, bukan untuk dirinya sendiri. S mendekat ke arah Eva, jarak mereka hanya beberapa senti saja. S menggerakkan tangannya ke arah tangan kanan Eva yang memakai cincin penyimpanan yang sama dengan yang dipakainya kemarin. Ia menggenggam tangan lembut Eva sambil menatap lurus ke mata Eva yang mempesona. Jantung Eva berdebar kencang saat S meraih tangannya tanpa ragu, tapi dia tidak mendorong ke belakang dan membiarkannya memegangnya. Dia bahkan lupa tentang evaluasinya dan mendapati dirinya tenggelam dalam mata biru tua S. Kamu tidak perlu melindungiku, sebaliknya sekarang adalah tugasku untuk melindungimu dengan nyawaku. Jadi, tidurlah tanpa rasa khawatir dan ketika kamu bangun aku akan memberimu pernikahan yang luar biasa. S berkata tanpa berpikir dua kali dan berjanji padanya. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu tetapi dia hanya mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Dalam hatinya, dia pantas mendapatkan ini setidaknya setelah apa yang telah dia lakukan dan bahkan mengikatkan hidupnya padanya. Biarpun itu karena hal pesona itu atau bukan, dia tidak akan memperlakukannya seperti sebelumnya lagi dan akan mengambil tanggung jawab penuh. Jantung Eva berdegup kencang saat mendengar janji S. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata berani seperti itu dari mulut idiot ini. Tanpa sadar air matanya mulai mengalir, namun ada rasa bahagia yang tak terkira di hatinya. Seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Apa, kamu melamarku? Dia tersenyum manis sambil berkata dengan nada main-main. Dia ingin merayunya. Ya, S berkata tanpa ragu sambil tersenyum padanya. Dia tahu seperti apa gadis ini. Eva tertegun setelah mendengar tanggapannya yang tidak biasa dan tersipu. Aku terima untuk saat ini.
Tapi setelah aku bangun dan kamu punya gadis lain di sisimu maka aku tidak akan menikahimu. Pada awalnya, suaranya lembut tapi pada akhirnya, auranya mulai berubah saat dia memperingatkannya dengan suara dingin. Nada ini sama dengan nada yang dia gunakan saat berbicara dengan Ashar atau siapapun sebelum bertemu S. S mulai berkeringat setelah mendengar kata-katanya dan dia tahu dia mengatakan yang sebenarnya. Dia belum pernah mendengarnya berbicara kepadanya dengan nada seperti ini sebelumnya, dia bahkan ingin mengungkit pernikahan itu untuk mengatakan padanya, kamu sudah menjadi milikku. Namun, dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak ingin dia merasa dipeluk, dan dia terlihat sangat bahagia sehingga dia hanya bisa tersenyum pahit dan hanya berdoa untuk gadis-gadis yang akan bertemu iblis ini di masa depan. Karena suasana di antara mereka kembali normal, S pun menghela nafas lega. Karena dia bisa merasakan sejak pagi ini Eva bertingkah aneh dan emosinya kacau. Mungkin itu karena apa yang telah dia lakukan dan tidak sanggup menghadapi atau memberitahunya, tapi sekarang dia telah melamarnya secara langsung, dia menjadi seperti sebelumnya lagi. Eva merasa sangat ceria setelah apa yang dilakukan S. Dia berkata sambil memegang tangannya, aku tidak tahu kamu begitu berani, bahkan langsung mengajakku untuk menikah. Dia terkikik. Dan siapa yang langsung menyetujuinya? S balas menggodanya karena dia tidak takut menyakitinya atau melewati batas lagi. Eva tersipu setelah mendengar S, dia tidak menyangka dia akan begitu tidak tahu malu dan menggodanya dari belakang. Biasanya dialah yang menggodanya sepanjang waktu, tetapi sekarang dia yang membalasnya. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Dia berkata dengan gusar sambil memalingkan wajahnya ke sisi lain. Tapi dia masih menatapnya dari sudut matanya. Mereka berdua berbincang dan menggoda satu sama lain dan waktu berlalu tanpa mereka sadari sudah tengah malam. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. S mengeluarkan ros yang sepenuhnya merah tua dari ruang pencurinya. Bunga itu telah mekar sempurna dan di tengah-tengah bunganya terdapat manik merah tua yang terlihat seperti permata. Saat Blood Rose muncul, ia mulai memancarkan aura pembunuh yang kental. Dengan aura ini, samar-samar seseorang dapat memiliki ilusi jutaan jiwa tak berdosa yang meratap. Ramuan ini sangat jahat. Eva menghadapi perubahan warna dan suasana hatinya menjadi suram karena dia tidak menyangka hal semacam ini ada yang menyamar sebagai ramuan obat. Dia hanya mengatakan bahwa ini hanyalah ramuan obat biasa tetapi auranya saja yang membuatnya merinding. Dia benar-benar seharusnya memakan makanan ini. Warna kulit es juga tidak lebih bagus dari Eva, ia belum pernah melihat ramuan ini sebelumnya karena menurutnya dengan melakukan itu akan menghabiskan efeknya. Dia memutuskan untuk mengeluarkannya ketika tiba waktunya untuk menyegel Eva. Sekarang bahkan dia berpikir dua kali apakah dia harus benar-benar membiarkannya memakan makanan ini atau tidak. Sistem, apakah tidak apa-apa membiarkan dia memakan makanan ini? S mengirimkan suaranya ke dalam pikirannya. Ya, ini adalah mekanisme keamanan alami yang secara otomatis akan menendang pada saat seseorang menyentuhnya. Setelah merasakan aura ini, tidak ada yang berani mendekatinya atau memakannya. Jika ini adalah mawar darah yang sudah matang, aura ini akan menjadi begitu tebal sehingga tuan rumah bahkan tidak bisa mendekatinya apalagi menyentuhnya. Tapi itu tidak akan mengubah sifat setengah-setengah itu dengan cara apapun. Dia akan tetap sama setelah proses evaluasinya. S menghela nafas lega, di dunia ini, dia hanya mempercayai sistem sepenuhnya. Jangan khawatir aura ini untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak memakannya. Kamu bisa memakannya tanpa khawatir. Eva menganggukkan kepalanya, dia tahu S tidak akan pernah menyakitinya jadi dia mengambil Blood Rose dari tangannya. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan keinginan aneh muncul di dalam tubuhnya. Itu berasal dari darah iblisnya. Eva merasa kesurupan dan tanpa instruksi S dia memetik sendiri manik seperti permata merah dari tengah mawar darah. Saat dia memetik manik merah itu, aura pembunuhnya lenyap dan darahnya mulai layu. Dalam hitungan detik, itu berubah menjadi debu. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada S sebelum dia disegel. Namun, darah Eva mendidih, seolah dia tidak tahan lagi dan langsung memasukkan manik merah itu ke dalam mulutnya.
S mengamati Eva dari samping dan melihatnya melakukan semuanya sendiri seperti yang dia ketahui sebelumnya. Saat dia memakan manik merah itu, matanya berubah menjadi merah dan dia mendengar suara sistem. Host sekarang bisa menyegelnya dengan 5000 TP. S ingin mengucapkan selamat tinggal padanya karena dia tahu itu akan memakan waktu lama sebelum mereka bertemu lagi, tetapi melihat Eva sudah kehilangan dirinya, dia hanya bisa menyegelnya tanpa berkata apa-apa. Saat dia menyentuhnya, dia memasuki ruang pencurinya dan karena sistem telah mengambil 5000 TP miliknya, kepompong tinta terbentuk di sekitar Eva. Kepompong itu bertinta tetapi di atasnya ada pola merah yang aneh. Ini adalah pertama kalinya S menemukan dan menyaksikan kekuatan TP. Proses evaluasi telah dimulai, harap tunggu sebentar. Sekarang tuan rumah tidak dapat lagi menyimpan makhluk humanoid di dalam ruang pencurinya sampai tuan rumah meningkatkan ruang pencurinya. Poin pencuri, TP, 945. S tidak peduli dengan TP karena itu digunakan pada istrinya, tetapi setelah melihat Eva berubah menjadi kepompong, dia mau tidak mau dia mulai merindukannya. Beberapa saat yang lalu mereka berbicara dan menggoda satu sama lain dengan penuh kasih. Yah, bukannya dia pergi. Dia bersamaku. S tersenyum lembut setelah memikirkan hal ini. Hari sudah malam jadi dia memutuskan untuk memulai perjalanannya besok. Sekarang dia sendirian di gua ini terasa lebih tenang tanpa Eva. S memutuskan untuk terus menyortir harta karun di cincin penyimpanan Dulce untuk mengalihkan perhatiannya. Karena dia terganggu dengan masalah Eva, tapi sekarang dia punya banyak waktu luang. Tanpa sepengetahuan S, bahwa sistem tersebut telah membantunya menciptakan makhluk yang telah lama punah dari langit dan bumi.